Matanya melirik kotak kayu itu sekilas, tetapi Du Fei tidak mengulurkan tangan untuk membukanya. Sebaliknya, ia tiba-tiba tersenyum tipis, mengambil cangkir dengan santai, menyentuhnya dengan jari-jarinya, lalu mulai menggambar di atas meja. Dalam waktu kurang dari sesaat, sebuah peta yang indah perlahan muncul, tetapi tentu saja inti permasalahannya hilang. Melihat peta yang digambar, Du Fei tersenyum dan berkata, "Nona Yun, Anda tulus, begitu pula saya namun, karena kita bekerja sama, kita harus agak berhati-hati jika semuanya diungkapkan tanpa syarat, siapa yang tahu kapan seseorang akan mengkhianati kita, kan jadi, lebih baik tidak menunjukkan poin-poin penting sebelum kita tiba di tujuan, kan?" Mendengar ini, ekspresi Yun Yuking tetap tidak berubah. Ia hanya menghela napas dan berkata dengan tenang, "Sepertinya Tuan Du Fei sama sekali tidak mempercayaiku. Namun, aku bisa memahami hal ini karena Tuan Du Fei berkata begitu, maka Yuking akan melakukan apa yang dikatakannya." Yun Yuking melirik peta itu sebentar, lalu menghapusnya sambil tersenyum. Berdasarkan informasi di peta kita, reruntuhan raja dan seharusnya berada di wilayah kota Tianxie, sebelah barat dinasti Dan. Aku sudah mempersiapkan semua perjalanan kita. Kalau kau tidak keberatan, ayo kita berangkat secepatnya. Kota Tianxie mendengar ini, Du Fei mengerutkan kening dengan tenang. Ia juga pernah mendengar nama kota Tianxie. Di bagian paling barat dinasti Dan, terdapat lahan basah, yang juga merupakan persimpangan dinasti Dan dan dua dinasti lainnya. Kota Tianxie terletak tepat di persimpangan tiga dinasti besar, dan kota ini terkesan sebagai tempat yang tanpa hukum. Di tempat itu, apapun identitas atau latar belakangmu, itu tak berguna. Hanya tinju besar yang bisa menang. Meskipun Du Fei telah membuat segala macam perhitungan, dia tidak menyangka bahwa reruntuhan Dan Wang sebenarnya terkait dengan kota Tianxie. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan tentu saja ia tidak punya ruang untuk mundur. Ia hanya tertawa dan berkata ringan, "Karena Nona Yun sudah membuat pengaturan, maka semuanya akan berjalan sesuai rencana Anda. Kapan berangkat juga terserah Anda." Di langit malam yang gelap, bulan sabit menggantung tinggi di langit, dan cahaya bulan yang dingin menyinari tanah dengan lembut. Di jalan yang sepi, sebuah karavan bergerak perlahan. Di sekeliling karavan, para penjaga berpatroli terus bergerak maju mundur, berteriak keras. Sudah hampir sebulan sejak Du Fei dan Yun Yuking memulai perjalanan mereka. Selama sebulan ini, dengan Yun Yuking memimpin, keduanya telah menjelajahi banyak kota dan kabupaten di dinasti Dan tanpa menemui hambatan apapun. Lagi pula, reputasi keluarga Yun Sui Yun masih sangat menakutkan. Dan setelah melihat pemandangan di berbagai tempat dalam bulan ini, Du Fei tak dapat menahan desahan dalam hatinya bahwa tinggal di sudut kota tanpa keluar dari kota itu memang tampak agak ketinggalan zaman. Saat ini, keduanya telah tiba di garis pertahanan terakhir di barat dinasti Dan. Selama mereka melewati titik ini, mereka akan memasuki wilayah kota Tianxie. Karena dinasti Dan memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap orang yang masuk dan keluar, Du Fei dan Yun Yuking tidak bisa pergi secara terang-terangan. Mereka hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk bersembunyi di dalam karavan dan berharap bisa meninggalkan dinasti Dan. Setelah memasuki kereta gelap itu, Du Fei dengan santai membuka tirai di satu sisi, melirik para penjaga di luar, dan berkata dengan ringan, "Orang-orang ini sudah berjalan seharian, apa mereka tidak tahu cara beristirahat di malam hari bahkan jika mereka tidak merasa lelah? Aku juga merasa lelah. Apakah kamu lelah?" Yun Yuking, yang sedang duduk bersila di seberangnya dan mengatur napasnya, membuka matanya dan menatap Du Fei, lalu berkata dengan ringan. Du Fei mengendus dan menghirup aroma yang terpancar dari wanita cantik di hadapannya. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak lelah? Kita sudah terjebak di kereta ini selama 3 hari, berdesak-desakan seperti ini seharian. Bahkan lebih melelahkan daripada bepergian sendiri. Kalau kita ingin menyembunyikan keberadaan kita, ini satu-satunya cara. Kalau tidak, begitu kita meninggalkan dinasti Dan, siapa tahu kita akan menarik perhatian sebanyak itu. Itu sama sekali tidak akan menguntungkan tindakan kita, kan?" kata Yun Yuking dengan tenang. "Lagi pula, kalau ada yang tahu tujuan kita, aku khawatir Jun Wuzong pun akan tahu. Kurasa hasil ini bukan yang kau inginkan, kan? Benar juga, meskipun kekuatan kita lumayan, kita bertindak sendiri. Kalau raksasa seperti Jun Wuzong tahu, aku khawatir kita bahkan takkan bisa mengalahkan Qiu Feng." Du Fei menyeringai tipis, seolah tersenyum. "Kalau begitu, apa yang perlu dikeluhkan?" Yun Yuking melirik Du Fei dan terdiam sejenak sebelum melanjutkan, "Tempat ini tidak jauh dari benteng militer terakhir dinasti Dan. Wajar saja kalau orang-orang ini bepergian semalaman. Lagi pula, selain jalan utama ini, hanya ada hutan purba di sekelilingnya, penuh monster. Jika mereka beristirahat semalaman, siapa tahu apa yang mungkin mereka tarik. Lebih baik bergegas ke benteng sesegera mungkin." Ada alasan lain? Du Fei tersenyum tipis dan akhirnya menurunkan tirai di sampingnya. "Kalau begitu, mari kita tunggu sebentar lagi." Mendengar ini, Yun Yuking tidak mengatakan apa-apa lagi,
tetapi menutup matanya dan terus mengatur napasnya perlahan. Selama bulan ini, hubungan keduanya tidak membaik sama sekali karena perjalanan mereka bersama, dan masih suam-suam kuku seperti sebelumnya. Du Fei melirik wanita di depannya dan mengerutkan bibirnya. Kemudian, ia perlahan mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dahinya. Seketika, kekuatan mental yang samar mulai berputar perlahan. Belakangan ini, Du Fei menyadari bahwa akumulasi ki-nya telah mencapai titik tertentu. Yang perlu ia lakukan selanjutnya hanyalah bersepeda dan menunggu kesempatan untuk terobosan. Oleh karena itu, selain berlatih setiap hari, ia juga meluangkan lebih banyak waktu untuk menempa kekuatan mentalnya. Saat berlatih bab dan si, meskipun kekuatan mental Du Fei berkembang perlahan, dia merasa bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan lebih jelas. Sama seperti saat ini, meskipun Du Fei tidak muncul di luar kereta, ia samar-samar dapat memahami situasi seluruh konvoi. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya memahami situasi setiap orang, ia mengetahui situasi umumnya dengan jelas. Saat konvoi bergerak, kekuatan mental Du Fei terus menyebar. Pada saat tertentu, alisnya sedikit berkedut, lalu ia perlahan membuka matanya. Hampir bersamaan, Yun Yuking di sisi lain juga membuka matanya, dan raut wajah samar dan aneh melintas di wajahnya. Keduanya saling memandang, dan raut wajah aneh melintas di mata mereka. Sepertinya ada masalah. Setelah beberapa saat, Du Fei tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan ringan. Ya, Yun Yuking mengangguk pelan, lalu setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita, kau seharusnya tidak bersikap agresif seperti itu. Tergantung situasinya, kata Du Fei tenang, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan sekarang. Kalau orang-orang ini hanya ingin memanfaatkan dan pergi, biarkan saja. Kalau mereka mau main-main lagi. Saat dia berbicara, Du Fei tersenyum dingin, lalu menutup matanya ringan. Mendengar ini, Yun Yuking menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia mulai memahami karakter Du Fei akhir-akhir ini. Du Fei adalah pria yang tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggungnya. Jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan menghabisi seluruh keluarganya. Aku hanya berharap orang-orang di luar sana akan lebih bijaksana. Buk. Saat Du Fei dan Yun Yuking sedang mengobrol, mereka tiba-tiba mendengar derap kaki kuda yang agak pelan. Tak lama kemudian, derap kaki kuda terdengar dari segala arah, bagaikan hujan deras. Para penjaga yang berpatroli telah merasakan sesuatu pada saat ini, dan ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka memberi isyarat. Untungnya, semua orang di karavan ini sangat bijaksana. Atas aba-aba para penjaga, seluruh kereta karavan segera membentuk lingkaran, dan para kusir berdesakan masuk ke dalam lingkaran. Hanya para penjaga yang memegang pisau baja yang tersisa, menunggang kuda, dan berdiri menyamping di lingkaran luar karavan. Siapa yang datang? Karavan yang ditumpangi Du Fei dan Yun Yu merupakan karavan yang dibentuk sementara, dan pemimpin karavan tersebut adalah seorang pria bernama Fang Tong. Du Fei memiliki kesan yang baik terhadap Fang Tong ketika pertama kali bernegosiasi dengannya. Meskipun pria ini memiliki kekuatan, ia adalah orang yang sangat baik dan memiliki sedikit sikap seorang pengusaha. Pada saat ini, orang pertama yang menyambutnya adalah Fang Tong. Setelah mendengar kata-kata Fang Tong, derap kaki kuda dari sisi berlawanan tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dalam waktu kurang dari sesaat, hampir 100 ksatria hitam muncul dan mengepung konvoi dalam sekejap. Di antara para ksatria berkulit hitam, yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria kekar berterbuka dada. Tubuh lelaki besar itu dipenuhi tato-tato tebal, wajahnya garang, dan ada kilatan samar dingin dan kekejaman di matanya. Setelah mendengar Fang Tong berbicara, dia tersenyum tipis dan berkata, selama ini bukan pertama kalinya seseorang datang ke wilayah barat, pasti banyak orang yang mengenaliku dengan pakaian ini, kan? Mendengar ini, mata Fang Tong sedikit berkedut, dan setelah beberapa saat, dia ragu-ragu dan berkata, Ksatria Angin Hitam pemimpin ketiga Heimang. Mendengar itu, pria besar itu tersenyum dan berkata, lumayan, kamu punya pertimbangan yang bagus. Kalau itu orang yang bahkan tidak kukenal, aku pasti sudah menamparnya sampai mati. Aku tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Ksatria Angin Hitam, kenapa mereka ada di sini? Mendengar ini, wajah Fang Tong bergetar sedikit lagi, dan untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus dirasakan. Ksatria Angin Hitam adalah faksi yang kuat di Kota Ular Langit. Ketiga pemimpin mereka sangat kejam, tetapi mereka berhasil mendapatkan pijakan di tempat seperti Kota Ular Langit. Meskipun bertindak tirani, mereka tetap menjunjung tinggi rasa keadilan, sehingga tindakan mereka tidak berlebihan. Dan aku sudah berkenalan dengan Black Wind Knights, kenapa sekarang? Namun, karena berpikir seperti itu, Fang Tong tidak berani berkata apa-apa lagi. Ia terkekeh pelan, segera mengeluarkan kartu kristal dari sakunya, dan berlari menghampiri Heimang. Ia segera membungkuk dan berkata, saya tidak tahu kalau bos ketiga sudah datang. Maaf tidak menyambut Anda, ini hadiah kecil sebagai permintaan maaf kepada bos ketiga.
Semoga bos ketiga memaafkan kesalahan saya. Ia mengambil kartu kristal itu dengan santai dan meliriknya, lalu Heimang dengan kasar memasukkan kartu kristal itu ke dalam cincinnya. Lalu ia meliriknya dan berkata dengan ringan, "Ya, meskipun aku tidak ingat siapa dirimu, kau orang yang cukup baik aku, Heimang, bukanlah orang yang tidak masuk akal, dan aku tidak akan mempermalukanmu hari ini." Mendengar ini, Fang Tong menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan hati-hati, "Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Ketiga. Setelah barang-barang ini dikirim ke kota Tianxie, kami pasti tidak akan mengurangi jumlah yang seharusnya kami bayar." "Yah, kamu bijaksana lumayan." Heimang tertawa aneh. "Kalau begitu, aku jadi penasaran apakah Komandan Ketiga bisa membiarkan kita lewat, karena kalau kita terlalu lambat, kita mungkin tidak akan sampai tepat waktu." Melihat ekspresi Heimang, Fang Tong berkata dengan hati-hati, "Kau boleh pergi, tentu saja, tapi tidak sekarang." Heiman menjilat bibirnya pelan dan berkata dengan tenang, "Namamu Fang Tong, kan aku tidak akan mempersulitmu kalau kau mau pergi, silakan saja. Tapi panggil saja gadis di karavanmu itu. Kau harus tahu aku, Heiman, tidak tertarik pada uang. Yang paling kucintai adalah perempuan." Ini ekspresi Fang Tong sedikit berubah, dan dia berkata dengan suara berat, "Tuan Ketiga, Anda tidak bercanda. Semua orang di tim saya sudah ada di sana, dan mereka semua laki-laki. Dari mana para perempuan itu berasal? Kau pikir aku datang ke sini tanpa alasan?" Heimang mencibir. "Karena aku tahu ada wanita cantik di sini, aku jelas tidak salah. Sebaiknya kau bawa dia pergi dari sini dan biarkan aku membawanya pergi. Kalau tidak, aku akan menghabisi semua orang. Jangan biarkan siapapun hidup. Jangan biarkan siapapun hidup." Hampir 100 ksatria hitam di belakangnya menggerakkan senjata di pinggang mereka saat ini, dan untuk sesaat, udara dipenuhi aura pembunuh. Di bawah aura pembunuh itu, para pengawal kafilah itu begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas sesaat. "Saya khawatir dia orang ketiga," kata Fang Tong dengan suara rendah dan ekspresi wajah yang jelek. "Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Kau pikir aku tidak bisa menemukan siapapun kalau kau tidak berteriak?" Setelah berkata begitu, Heimang mengayunkan tombak di tangannya dengan keras, dan tombak itu langsung terlepas dari tangannya, lalu menghantam sebuah mobil yang tak terlihat di tengah konvoi. Ledakan. Saat tombak itu diayunkan, kereta itu meledak, dan kedua sosok di dalam kereta itu langsung muncul di hadapan banyak orang. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada kereta. Melihat penampilan Yun Yuking yang tanpa sembunyikan, banyak orang merasakan sedikit kehangatan di hati mereka. Ketika ular hitam itu melihat Yun Yuking, ia tak menyembunyikan nafsu di matanya. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, berkata, "Lumayan. Kali ini, kerja kerasku terbayar lunas karena berhasil melewati benteng orang pembawa sial itu dan datang ke sini untuk menghentikan mereka. Aku belum pernah menemukan hal sehebat ini sebelumnya." Namun, dua orang yang keluar dari kereta pertama kali bersikap seolah-olah mereka tidak memperhatikannya. Du Fei hanya melihat sekeliling dan terus duduk bersila dan berlatih, seolah-olah hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Yun Yuking perlahan berhenti berlatih, tetapi masih tidak melirik pria berkulit hitam. Ia hanya melirik Fang Tong, yang tampak sedikit bingung, dan berkata dengan tenang, "Manajer Fang, sesuai kesepakatan kita, karena saya sudah membayar harganya, Anda harus bertanggung jawab untuk mengirim saya ke kota Tianxie. Apakah Anda mengerti maksud saya?" "Baik." Fang Tong menyeka keringat di dahinya, berbalik dengan senyum masam, membungkuk sedikit kepada Heimang, dan berkata, "Tuan Ketiga, apapun yang terjadi, mohon beri jalan. Anda juga mendengarkan wanita ini. Dia juga berencana pergi ke kota Tianxie, jadi mengapa Anda tidak membantu saya?" Patah. Heimang membanting Fang Tong ke tanah dengan pukulan backhand, melepaskan kekuatan dahsyat yang langsung membuatnya terpental ke tanah. Ia lalu tersenyum sinis dan berkata, "Aku, Heimang, tidak butuh kau mengajariku cara melakukan sesuatu. Aku menghabisimu bukan karena suasana hatiku sedang baik. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin hasilnya." "Tuan Ketiga, jangan. Identitas wanita ini tidak sederhana, itu Anda." "Haha, seseorang dengan identitas yang rumit. Aku paling suka orang dengan identitas yang rumit. Sekalipun itu wanita Jun Wuzong, aku tetap akan merebutnya. Aku tidak percaya orang-orang itu bisa berbuat apa-apa padaku." Tertawa, dan dengan lambaian tangannya yang ganas, para ksatria dari segala arah langsung mengepung tempat parkir itu lagi. Kali ini, banyak orang bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Lagi pula, target musuh bukan lagi mereka. Selama wanita yang muncul entah dari mana itu dibawa pergi, mereka akan aman. Dengan pemikiran ini, para penjaga ragu sejenak, lalu cepat-cepat mundur ke samping. Meskipun semua orang tampak agak malu, melakukan itu terasa lebih baik daripada kehilangan nyawa. "Gadis, sepertinya si pecundang itu tidak bisa melindungimu. Sekarang mau ikut aku atau aku sendiri yang akan membawamu?" Sambil menyentuh dagunya, ia melompat pelan dan mendarat di depan kereta.
Ekspresi penuh nafsu di wajah Hei Mang semakin intens. Ia menarik napas cepat, lalu dengan senyum penuh nafsu, ia mencengkeram dada Yun Yuking. Patah. Tepat ketika tangannya hendak mendarat di dada Yun Yuking, tiba-tiba ia mendengar suara dentuman keras. Kemudian, Hei Mang merasakan sakit di pipi kirinya, dan beberapa giginya langsung copot. Sekujur tubuhnya terlempar keluar dalam sekejap dan menghantam tanah dengan keras. Siapa itu? Begitu mendarat, Hei Mang menghantam tanah dan langsung melompat, aura pembunuh langsung menyebar. Kemudian, tatapannya tertuju pada Du Fei yang sedang duduk bersila. Wah! Kau! Namun, Du Fei berpura-pura tidak mendengarnya. Ia hanya mengerutkan kening dan menatap Yun Yuking yang tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, ia hanya bisa menghela napas. Rasanya seperti saya telah ditipu oleh wanita ini tanpa menyadarinya. Dia bertingkah seolah-olah tidak akan pernah bertindak, tetapi ini justru memicu saya untuk bertindak dengan sempurna. Lagi pula, bagiku saat ini, aku tidak sanggup kehilangan wanita ini. Kau hebat, kata Du Fei dengan suara rendah setelah mendesah pelan. Ia langsung tidak duduk, melainkan bertepuk tangan pelan, lalu langsung melompat. Ia menggoyangkan telapak tangannya pelan dan mendesah berulang kali. Oh, orang ini sungguh tak tahu malu, dia memukulku begitu keras sampai tanganku sakit. Cek. Nak, kau cari mati. Tatapan serius melintas di mata Hei Mang. Meskipun ganas, ia tidak gegabah. Siapapun yang berani bertindak dalam situasi ini pastilah cakap. Kaulah yang mencari kematian. Setelah menatap Hei Mang sejenak dengan tangan di belakang punggungnya, Du Fei tersenyum tipis dan berkata, enyahlah. Tuan muda, aku sudah lama tidak menghabisi siapapun. Aku benar-benar tidak tertarik menghabisi siapapun hari ini. Terlalu melelahkan, jadi, enyahlah. Kau, mulut Hei Mang sedikit berkedut saat mendengarnya. Setelah beberapa saat, ia mencibir dan berkata, wah, apa kau belum pernah melihat dunia, atau kau masih tidur aku? Aku tidak peduli kau bos ketiga atau pertama. Kau hanya seniman bela diri tingkat menengah kelas 8. Apa yang membuatmu begitu sombong? Du Fei mengerucutkan bibirnya dengan tidak sabar dan berkata dengan acuh tak acuh, bukan hanya kau, bahkan aku, Tuan muda, tidak akan berani menyentuh wanita ini. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah dari sini. Mendengar ini, wajah Hei Mang berkedut lagi. Setelah beberapa saat, ia mencibir dan berkata, wah, kau mungkin punya beberapa keahlian, tapi jangan lupa bahwa tujuanmu, kota Tianxie, adalah wilayahku. Kau tidak berhak bersikap sombong di wilayahku. Serahkan wanita itu sekarang, lalu berlutut dan mohon ampun, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, terlalu banyak omong kosong, mati. Sebelum dia selesai berbicara, Du Fei melintas dan langsung mendarat di depan Hei Mang, lalu menamparnya dengan telapak tangan. Ledakan. Sebelum ular hitam sempat bereaksi, Du Fei sudah menamparkan dadanya dengan telapak tangannya. Namun, ular hitam adalah manusia yang berjalan di ujung pisau. Ia langsung merangsang energi sejati dalam tubuhnya, sehingga sedikit melemahkan kekuatan telapak tangan Du Fei. Namun, meskipun begitu, sebuah kekuatan dahsyat langsung meledak di dadanya. Kekuatan dahsyat itu menyebabkannya memuntahkan darah, dan sepotong daging dan darah langsung meledak di dadanya, dan an-an dalamnya serta tulang-tulangnya menjadi samar-samar terlihat. Dasar orang kejam. Melihat pemandangan ini, Fang Tong dan yang lainnya terkesiap. Mereka tak pernah menyangka Du Fei, yang terlihat begitu tidak kompeten di usia semuda itu, bisa begitu kuat saat menyerang. Yun Yuking, yang menyipitkan mata di belakang, juga terkejut. Hanya dalam 1 atau 2 bulan, Du Fei telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Gu Yun hari itu. Orang ini benar-benar ibel. Setelah mundur belasan langkah, Hei Mang akhirnya berhenti dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ia tahu jika ia tidak bereaksi secepat itu, ia pasti sudah mati. Ia tidak menyangka pria ini akan menyerang secepat itu. Namun, Hei Mang tidak mundur. Hei Mang juga merupakan tokoh berpengaruh di kota Tianxie. Dia telah menghabisi banyak orang selama bertahun-tahun, tetapi ini pertama kalinya dia menderita kerugian sebesar itu. Setelah menyipitkan mata dan menatap Du Fei dengan waspada sejenak, Hei Mang tiba-tiba mencibir dan berkata dengan muram, nak. Kau memang kuat, tapi ini kota Tianxie. Sekuat apapun kau, itu akan sia-sia. Aku mungkin bukan lawanmu dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi kita tidak berlatih taktik seperti itu di sini, jadi, matilah. Begitu selesai berbicara, Hei Mang melambaikan tangan kanannya, dan hampir 100 ksatria hitam langsung membentuk gelombang dan menyerbu ke arah Du Fei. Pada saat ini, aura pembunuh memenuhi langit. Sambil menyipitkan matanya melihat pemandangan di depannya, Du Fei tiba-tiba mendesah. Mengapa selalu ada orang yang sangat ingin mati? Para ksatria hitam itu bergegas mendekat, dan aura masing-masing dari mereka menyebar dengan cepat, tetapi yang mengalir dalam tubuh mereka hanyalah napas sejati, bukan energi sejati. Namun meski begitu, aura pembunuh yang ditimbulkan oleh momentum hampir 100 orang yang menyerbu maju bersama-sama masih menakutkan dan memilukan. Lagi pula, dalam menghadapi angka absolut,
bahkan jika kekuatannya meningkat sedikit, tampaknya itu tidak ada gunanya. Dor, dor, dor. Tepat ketika gelombang energi hitam hendak menerjang tempat Du Fei berada, telapak tangannya tiba-tiba terangkat ringan, dan seketika lebih dari selusin pil terbang keluar dari telapak tangan Du Fei. Sebelum ada yang sempat bereaksi, terdengar suara ledakan keras. Ksatria hitam terdepan itu hancur menjadi debu sebelum dia sempat bereaksi, dan daging serta darahnya berhamburan dari langit. Adegan yang tiba-tiba itu membuat para ksatria hitam, yang awalnya dipenuhi niat menghabisi, sedikit menegang. Pada saat ini, entah itu Hei Mang atau Fang Tong dan yang lainnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Ini sang alkemis. Hei Mang mengucapkan dua kata ini sambil menggertakkan gigi, raut wajahnya semakin muram. Dalam suasana seperti ini, para ksatria hitam yang tersisa ragu-ragu. Lagi pula, menghadapi kekuatan Du Fei yang luar biasa, bahkan jika mereka melangkah maju, rasanya mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Ekspresi Hei Mang berubah sesaat, tetapi ia kembali menggertakkan giginya. Meskipun ia tahu konsekuensi menyinggung seorang alkemis, jika ia berhenti sekarang, bagaimana ia bisa bertahan hidup di kota Tianxie di masa depan? Memikirkan hal ini, setelah ragu sejenak, Hei Mang mengayunkan tangannya dengan keras dan menunjuk ke arah Du Fei. Melihat tindakan Hei Mang, para ksatria hitam ragu sejenak sebelum bergegas menuju Du Fei lagi. Akan tetapi, sebelum mereka dapat menyerbu ke Du Fei, beberapa api muncul lagi, dan kemudian, kelompok ksatria hitam yang memimpin sudah hancur berkeping-keping dalam ledakan itu. Melihat pemandangan ini, belum lagi Hei Mang, bahkan mata Fang Tong pun terus berkedut. Awalnya ia mengira dari dua orang yang ia tampung, hanya perempuan itu yang dianggap penting. Namun, ia tak pernah menyangka pria yang tampak seperti remaja ini akan sekejam dan sekejam para pahlawan di kota Tianxie saat ia terlibat perkelahian. Wajah Hei Mang berkedut hebat sekali lagi. Ia kini mengerti bahwa meskipun ia terus bertarung, itu akan sia-sia. Lagi pula, baik dari segi kekuatan maupun jumlah, ia takkan pernah bisa menandingi lawannya. Jadi, otot-otot wajahnya berkedut liar sesaat sebelum Hei Mang mencibir dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada para ksatria hitam yang tersisa agar mundur. Ia lalu berteriak sinis, "Wah, kau kejam sekali. Aku tak bisa mengalahkanmu di sini, tapi saat kita sampai di kota Tianxie." Mendengus, Du Fei berpura-pura tidak mendengar kata-kata kasar Hei Mang. Ia hanya melambaikan tangan kanannya dengan santai, dan tiba-tiba 5 atau 6 botol obat muncul di udara. Kemudian botol-botol itu pecah seketika, dan puluhan pil muncul seketika. Saat pil ini muncul, pikiran Du Fei bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya menyilaukan dan melesat ke arah monster hitam itu. Melihat pil-pil yang berhamburan di langit, Hei Mang merasakan hawa dingin yang menusuk, memancarkan niat menghabisi. Ia langsung menyadari bahwa pemuda di hadapannya jauh lebih kejam dan tak berperasaan daripada dirinya. Dalam situasi ini, bahkan ia pun tak mampu melawan. Satu-satunya pilihannya adalah segera mundur, membiarkan kota ular langit menyusun rencananya sendiri. Orang pembawa sial, kali ini aku menemui jalan buntu. Sambil mengerang dalam hati, Mang Hitam ini juga orang yang sangat tegas. Hampir pada saat pil di tangan Du Fei terlempar, ia sudah meraih dua ksatria hitam di sampingnya dan mendorong mereka ke depan, sementara sosoknya seperti hantu, mundur dengan ganas. Bum bum bum. Di tengah ledakan keras itu, para ksatria hitam yang tak sempat bertindak langsung terhempas ke tanah. Kecuali beberapa yang beruntung, sebagian besar tewas seketika. Setelah membuang pil itu dengan santai, Du Fei tidak berhenti di situ. Ia hanya melirik ke arah Hei Mang pergi, seolah bergumam pada dirinya sendiri karena kau di sini jangan pergi. Begitu kata-kata itu terucap, sosok Du Fei langsung berubah menjadi beberapa bayangan dan menghilang dalam sekejap. Dahi, melihat mayat-mayat berserakan di tanah, dan sekitar selusin ksatria hitam yang umurnya sedikit lebih panjang berkedut di tanah, Fang Tong hanya bisa merasakan sudut matanya berkedut terus-menerus. Pada saat ini, dia tampaknya mengerti betapa besar masalah yang dihadapinya. Anggota ksatria angin hitam ini mati di hadapannya, dan dia dibunuh oleh kelompoknya sendiri. Jika masalah ini sampai ke kota ular langit, dia tidak akan bisa bertahan hidup meskipun dia punya beberapa nyawa. Mengingat kepribadian Hei Mang, dia pasti akan mempertimbangkan masalah ini. Orang itu, karena dia sudah mulai, kenapa tidak dihabisi saja pikiran ini terlintas di benak Fang Tong, tetapi ketika memikirkannya, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Meskipun ia juga orang yang berwibawa, hal seperti itu tetap saja membuatnya agak tak bisa diterima. Kau tak perlu khawatir. Dengan temperamen Tuan Muda Du, 10 ular piton hitam pun akan mati daripada mengkhawatirkan hal ini, lebih baik kau pikirkan bagaimana mencegahnya menyerangmu. Orang itu begitu kejam, bahkan aku pun takut seolah melihat apa yang dipikirkan Fang Tong. Yun Yuking, yang sedari tadi menatapnya dengan senyum tipis, tiba-tiba menghela napas dan berkata pelan. Mendengar ini, seluruh tubuh Fang Tong sedikit gemetar,
tatapannya tertuju pada Yun Yuking, dan wajahnya berkedut. Kalau laki-laki itu cabul, maka wanita ini, yang tetap tenang dalam menghadapi situasi ini, juga cabul. Untuk sesaat, Fang Tong merasa keringat dingin bercucuran. Jika kedua pria ini membungkamnya dan menyimpan rahasia ini, maka mereka yang hadir tidak akan cukup untuk mempermalukan mereka. Patah. Saat Fang Tong merasa amat ketakutan, dia tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang berat jatuh ke tanah, lalu dia melihat sesosok mayat terbanting keras ke tanah. Mata Fang Tong dengan cepat menyapu, dan sudut matanya berkedut lagi. Mayat yang jatuh ke tanah adalah Mang Hitam yang baru saja mundur. Saat itu, wajahnya masih menunjukkan ekspresi ngeri dan tak percaya yang tak terjelaskan. Ia lebih dari sekadar mati. Apakah Anda tidak melihat orang mati? Manajer Fang tepat ketika kulit kepala Fang Tong terasa geli, sebuah suara yang menyenangkan perlahan terdengar. Akan tetapi, kemunculan suara ini membuat Fang Tong merasa kedinginan dan hampir terjatuh ke tanah. Pembunuh ini, gumam Fang Tong dalam hati sambil menatap pemuda yang telah kembali tanpa ia sadari. Namun, sesaat kemudian, ia masih bisa tersenyum dan berkata, Tuandu, saya tidak tahu bagaimana Anda akan menghadapi hal selanjutnya ini. Mendengar ini, Du Fei melirik Yun Yuking dengan acuh tak acuh, mengerutkan bibirnya dengan tenang, lalu menatap Fang Tong dengan jijik. Ia tersenyum dan berkata, apa yang terjadi hari ini bukan salahku saat kami lewat sini, kami melihat Komandan Ketiga Ksatria Angin Hitam dan anak buahnya. Mereka semua tewas di pinggir jalan, benar, kan? Ketika dia menyebutkan jumlah lengkapnya, tatapan Du Fei perlahan menyapu ke arah selusin ksatria hitam yang masih sedikit berkedut, ekspresinya sangat tenang. Melihat ini, Fang Tong menggertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Para penjaga yang sedikit gemetar di samping ragu sejenak sebelum menghunus pedang dan melangkah maju, menikam mereka yang belum mati satu persatu. Melihat ini, ekspresi Du Fei sedikit melunak. Ia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fang Tong dengan lembut. Ia tersenyum dan berkata, lumayan. Manajer Fang benar-benar tahu gambaran besarnya. Saya yakin tidak ada orang lain yang tahu tentang ini kecuali mereka yang hadir. Saya yakin Anda lebih memahami tindakan yang tepat daripada saya, jadi saya tidak akan banyak bicara. Siapkan kereta untuk kami dan lanjutkan perjalanan. Kita tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu lagi di sini. Ya, Fang Tong mengangguk cepat, matanya mengamati tanah lagi, tapi, apa yang harus kita lakukan dengan mayat-mayat ini? Mengurusnya, Du Fei tersenyum. Tentu saja aku akan meninggalkannya untuk memberi makan guk-guk-guk-guk. Apa aku perlu bertanya? Mendengar ini, wajah Fang Tong sedikit berkedut lagi. Sesaat kemudian, tatapannya menyapu ringan mayat Mang Hitam itu, lalu ia melambaikan tangannya dengan ganas. Kau semakin kejam di dalam kereta yang rapi. Yun Yuking mengangkat tubuh bagian bawahnya dan menatap Du Fei, berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin tidak kejam? Du Fei tersenyum tipis. Orang-orang dari tempat lain mungkin akan memberi sedikit muka pada keluarga Yunmu dan mencoba berunding dengan kita, tetapi orang-orang dari kota Tianxie tidak akan bersikap masuk akal karena kita telah menyinggung Mang Hitam itu. Dia pasti akan membalas dendam. Kalau begitu, mengapa tidak menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya? Bukankah itu lebih baik? Kalau begitu, kenapa kau tidak usir saja semua orang di karavan ini? Tanya Yun Yuking dengan tenang. Dengan otakmu, apa kau tidak tahu kalau ada yang tahu keberadaanku? Pasti karena ada mata-mata dari kota Tianxie di karavan ini. Bahkan jika kau menghabisi Hei Mang dan kelompoknya, fakta bahwa kau melakukannya pasti akan terbongkar. Kalau kau ingin menyelesaikan masalah ini, bukankah seharusnya kau usir semua orang di karavan ini? Mendengar ini, Du Fei menyentuh hidungnya dan berkata perlahan, saya orang yang bisa membedakan rasa terima kasih dan dendam. Saya menyelamatkan nyawa orang-orang di karavan. Selama mereka pintar, mereka tidak akan membuat masalah, tapi jika terlalu banyak masalah, saya tidak keberatan menghabisi beberapa orang lagi. Lagi pula, tangan saya sudah cukup berlumuran darah. Lagi pula, saya tidak takut pada orang-orang di kota Tianxie jika saya tidak bisa mengalahkan mereka sendirian. Bukankah saya masih punya Anda, Nona Yun? Saya tidak percaya bahwa identitas Nona Yun berarti dia tidak punya rencana di kota Tianxie. Bagaimana menurutmu? Yun Yuking memalingkan muka, lalu tersenyum manis. Saat cahaya pagi menyinari tanah, udara dingin dan suram di sekitar tampak sedikit menghilang. Kini, jalan yang tadinya hanya memiliki satu jalan raya, telah bercabang-cabang. Di percabangan ini, banyak pejalan kaki dan konvoi perlahan-lahan berkumpul di jalan raya. Namun, orang-orang ini tampak cukup waspada satu sama lain. Jadi, meskipun ada lebih banyak orang, tidak ada yang terlihat mencoba membangun hubungan satu sama lain. Sebaliknya, semua orang menjaga jarak aman satu sama lain. Di dalam kereta yang cukup mewah, Du Fei dengan malas mengangkat tirai dan melihat keluar. Pandangannya menyapu ke ujung jalan, dan samar-samar ia melihat sebuah benteng besar muncul di hadapannya. Benteng besar ini konon merupakan benteng terakhir dan terpenting di wilayah barat dinasti Daan.
Keluarga kerajaan dinasti Daan mengirimkan pasukan besar untuk menjaganya, sehingga wilayah barat dinasti Daan menjadi cukup aman. Konon, benteng besar ini dulunya memiliki nama resmi, namun seiring berjalannya waktu, nama tersebut menghilang karena suatu alasan, dan kebanyakan orang menyebut benteng besar ini dengan mulut serigala. Dari kejauhan, bentuk benteng ini tampak seperti serigala dengan mulut menganga lebar. Du Fei menyipitkan mata dan mengamatinya sejenak. Benteng yang terbuat dari batu hitam pekat itu memang agak mirip kepala serigala, tak heran namanya begitu. Tuan Du, kita akan segera sampai di mulut serigala. Para jenderal yang menjaga mulut serigala bukan orang biasa, dan mereka sangat ketat dalam hal pemeriksaan masuk dan keluar. Jadi, bisakah Tuan dan Nona diam di dalam sebentar lagi? Pula tidak mudah bagi kami untuk melakukan itu, terutama Nona, sebaiknya jangan biarkan dia muncul. Kau tahu, entah itu mulut serigala atau kota Tianxie, para pria di tempat ini seperti binatang yang sudah lama tidak bertemu wanita jadi. Fang Tong, yang sedang berkuda di luar, melihat Du Fei muncul, tetapi segera menunggang kudanya. Setelah ragu sejenak, ia berbisik. Aku mengerti. Tujuan kita adalah melewati pertahanan kota dan meninggalkan mulut serigala dengan lancar. Kau kan kenalanku, jadi atur saja sesukamu, kata Du Fei santai setelah melirik Fang Tong. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Muda Du. Baiklah, sudah hampir waktunya. Karavan kita punya beberapa koneksi di sini, jadi kita pasti akan sampai secepat mungkin. Sambil berbicara, karavan itu tampak berbaris di pintu masuk mulut serigala, kurang dari beberapa mil jauhnya. Pada saat itu, Fang Tong membungkuk lagi dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei dengan santai berkata menurunkan tirai kereta, dan melirik Yun Yuking yang masih memejamkan mata dan mengatur napasnya. Kemudian, ia perlahan melihat keluar melalui jendela. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di gerbang kota mulut serigala, tetapi suasananya tidak terlalu ramai. Fang Tong memang seperti yang dikatakannya, dan sepertinya memiliki beberapa koneksi, jadi seseorang mengatur agar mereka memasuki kota terlebih dahulu. Tetapi bahkan dengan pengaturan tersebut, kecepatan kemajuannya sangat lambat. Hei, kenapa upacara hari ini jauh lebih ketat dari biasanya? Beberapa wakil jenderal yang biasanya tidak hadir ada di sini. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di dekat mulut serigala? Saat Du Fei menyipitkan mata dan melihat keluar, ia mendapati beberapa pria berpakaian tentara bayaran saling berbisik, seolah-olah mereka tidak sabar dengan antrean. Hei, kau belum tahu, kan kabarnya pagi ini, tentara yang berpatroli menemukan orang ketiga yang memimpin ksatria angin hitam dan anak buahnya tergeletak mati di jalan di belakang kita. Pemandangan yang mengerikan. Cek-cek. Apa ksatria angin hitam? Komandan ketiga Mang Hitam itu. Orang itu selalu membawa 100 pengawal angin hitamnya kemanapun dia pergi. Tidak banyak orang di sekitar mulut serigala di kota ular langit yang mampu menyinggung perasaannya, kan bagaimana mungkin dia mati dan bagaimana dia bisa masuk ke dinasti Daan. Siapa tahu mungkin dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia hina. Bayangkan saja, termasuk dirinya sendiri, 109 orang terbunuh tanpa tubuh utuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan jika Jenderal Mulut Serigala mau melakukan ini, mungkin akan sulit. Bukankah jenderal itu bilang dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi pendekar tingkat 7? Kalau dia saja tidak bisa, siapa dia sebenarnya? Orang sombong itu mungkin menyinggung kekuatan yang tak bisa disinggung. Mereka, ksatria angin hitam, mengira mereka bosnya dan aku orang kedua yang memegang komando di kota Tianxie, jadi mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Namun, mereka tidak tahu bahwa pasukan-pasukan teratas di dinasti Daan mengabaikan mereka begitu saja. Kalau tidak, mereka pasti sudah hancur sejak lama, kata tentara bayaran lain dengan nada meremehkan. Hehe, kau benar. Kudengar 3 dinasti besar meninggalkan kota Tianxie demi menjaga keseimbangan di daerah sekitarnya. Tapi, orang-orang di kota Tianxie itu menganggap mereka tak lebih dari itu. Sungguh visi yang buruk. Cek. Kenapa kamu bertingkah seolah-olah kamu hebat? Haha. Setelah menyipit sejenak, Du Fei tiba-tiba melirik Yun Yuking dan berkata dengan tenang, berita ini menyebar begitu cepat. Hanya dalam 1 malam, bahkan orang-orang ini pun mengetahuinya. Sepertinya seseorang benar-benar ingin membuatku marah. Sudah lama kukatakan padamu untuk membereskan masalah, tapi kau tak mau mendengarkan. Kalau kau mendapat masalah, kau harus mengatasinya sendiri. Aku tak akan membantu, kata Yun Yuking ringan, membuka matanya sedikit dan melirik Du Fei. Kau kejam sekali. Aku hanya bertindak untukmu. Du Fei mengangkat bahu. Tapi kurasa orang-orang yang berkepentingan dengan masalah ini tidak akan bertindak untuk saat ini. Kalau mereka mau bertindak, seharusnya mereka sudah melakukannya sekarang. Aku hanya berharap orang-orang ini cerdas dan tidak membuat masalah sendiri. Aku suka bersikap rendah hati. Benarkah? Yun Yuking tersenyum tipis, lalu menatap Du Fei dalam-dalam. Kalau kamu suka bersikap rendah hati, ya, tidak ada orang yang tidak suka menjadi rendah hati. Saat keduanya sedang mengobrol,
terdengar raungan di luar kereta, diikuti derap kaki kuda yang cepat dari kejauhan. Du Fei mengerutkan kening, tetapi melihat melalui celah di tirai dan melihat sekelompok prajurit kavaleri lapis baja berlari kencang ke arah mereka, menyebabkan debu beterbangan di sepanjang jalan. Mereka dengan kasar membubarkan semua orang yang masih mengantri, dan di depan antrean ada dua pria dan wanita muda berjubah ketat. Yang di sebelah kiri adalah seorang gadis muda berusia sekitar 18 tahun. Ia mengenakan jubah ketat berwarna biru danau yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Wajahnya juga cukup cantik, tetapi tampak seperti ia mengenakan lapisan pakaian lusuh, dan mustahil untuk melihat ekspresinya. Yang di sebelah kanan adalah seorang pria berjubah putih, mungkin beberapa tahun lebih tua dari wanita itu. Ia tersenyum simpul, sesekali matanya melirik ke sana kemari, tetapi sebagian besar tertuju pada wanita itu. Secercah keserakahan selalu muncul dalam tatapannya saat ia melewati pinggang gadis itu, meskipun hanya sedikit yang menyadarinya. Di bawah kepemimpinan kedua pria ini, sekelompok besar pasukan kavaleri langsung menerobos kerumunan besar di depan mereka. Di bawah tatapan mata para penjaga gerbang yang penuh kekaguman, kedua pria itu mengangguk pelan, lalu bergegas masuk ke mulut serigala dengan kecepatan tinggi. Siapa dua orang ini? Kenapa mereka begitu sombong? Mereka bertingkah seolah-olah mulut serigala adalah rumah mereka. Hei, apa kau benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu wanita itu Putri Jenderal Mulut Serigala? Kalau bukan karena statusnya, wanita mana yang berani datang ke sini begitu saja dan pria itu dikenal sebagai petinggi generasi muda Mulut Serigala? Kau pasti tahu, kan? Jadi itu mereka. Orang yang berbicara di awal tampak seperti saya mengerti, itu yang saya lihat. Tetapi kemudian ia hanya bisa menggelengkan kepala sedikit, mengantre lagi, dan bersiap memasuki negara itu. Orang lain mungkin saja begitu arogan, tetapi ia tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Mendengar percakapan samar-samar ini, Du Fei sedikit memahami identitas pemuda dan pemudi tadi, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya tersenyum tipis dan terus memejamkan mata. Kali ini, tak seorang pun datang untuk membuat masalah. Setelah bergerak maju perlahan, konvoi itu perlahan memasuki mulut serigala. Setelah memasuki pintu masuk yang dijaga ketat, suara mendesis perlahan terdengar dari dalam kereta. Du Fei sedikit mengernyit, mengangkat tirai dan melihat keluar, lalu mengangguk pelan. Meskipun Wolf's Mouth merupakan benteng militer, karena lokasinya di perbatasan, arus orangnya sangat padat. Oleh karena itu, bisnis di sini juga sangat berkembang. Jika hanya melihat permukaannya saja, siapa yang tahu bahwa ada ratusan ribu tentara elit yang ditempatkan di sini. Dari permukaan, tingkat perkembangan Wolf's Mouth pada dasarnya tidak kalah dari kota Buyue. Namun, yang cukup aneh adalah di kota besar ini, hampir tidak ada perempuan yang terlihat, bahkan tidak ada sedikit pun kosmetik yang terpakai. Sepertinya perempuan tidak bisa memasuki kota ini. Pantas saja pria kulit hitam itu berlari sejauh itu untuk mati demi seorang wanita. Apa dia melihat tikus itu? Du Fei tertawa diam-diam di dalam hatinya dan tidak banyak bicara, tetapi terus melihat sekeliling dengan mata menyipit. Tuan Du, meskipun kita sudah memasuki mulut serigala, karena penghalangnya, kita akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk keluar. Jadi, maaf mengganggu kalian berdua selama 3 hari ini. Ketika Du Fei melihat sekeliling, Fang Tong sudah berjalan cepat dan berkata dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. 3 hari lagi masalah. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Ia lalu menoleh ke arah Yun Yuking, yang wajahnya tanpa ekspresi, dan tersenyum tipis. Baiklah, karena sudah aturannya, ayo kita lakukan. Carikan tempat menginap yang lebih baik untuk kita. Nona muda kita tidak terbiasa dengan tempat-tempat vulgar. Kau mengerti maksudku? Mendengar ini, Fang Tong mengangguk seperti anak ayam yang sedang mematuk nasi. Melihat ini, Du Fei tidak banyak bicara, hanya menarik napas dalam-dalam perlahan, lalu menurunkan tirai dan memejamkan mata untuk beristirahat. Di bawah pimpinan Fang Tong, konvoi itu berputar di jalan Wolf's Mouth sejenak dengan langkah santai, dan segera tiba di sebuah gang yang agak sepi. Jauh di dalam gang, berdiri sebuah hotel yang tenang dan mewah. Tuan Du, tempat ini adalah hotel terbaik di Wolf's Mouth. Orang seperti kami tidak memenuhi syarat untuk menginap di sini, jadi saya hanya bisa mengatur agar Anda berdua menginap di sini. Ketika Anda pergi 3 hari lagi, saya pasti akan menjemput Anda. Bagaimana? Setelah berjalan ke pintu masuk kereta, Fang Tong mengetuk pintu dan berkata cepat. Ayo ke sini. Du Fei sangat puas dengan suasana di sekitar sini. Lagi pula, ia telah mengonsumsi beberapa pil obat kali ini dan perlu mengisinya kembali. Karena itu, Du Fei tidak keberatan. Sebaliknya, ia dengan santai melemparkan selembar perkamen kepada Fang Tong dan berkata dengan ringan, bantu aku menyiapkan ramuan obat ini dan kirimkan kepadaku sesegera mungkin. Ekspresi Fang Tong tetap tidak berubah saat mendengar ini, tetapi saat matanya melirik gulungan perkamen itu, jantungnya berdebar kencang. Jika dia membeli semua herbal seperti yang diminta Du Fei, perjalanannya akan sia-sia.
Seolah mengerti apa yang dipikirkan Fang Tong, Du Fei tersenyum tipis dan berkata, aku terlalu malas untuk memberitahumu bahwa aku akan membayarmu, tapi aku akan memberimu sebagian pil yang terbuat dari ramuan ini sebagai kompensasi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Kurasa kalau kau bisa membawa pil ke kota Tianxie, pasti akan sangat menguntungkan, kan? Mendengar ini, wajah Fang Tong berseri-seri, dan ia segera berkata, kalau begitu, aku akan segera menyuruh seseorang mengurusnya. Sedangkan untuk Tuan Du dan Nona, kalian bisa beristirahat semaksimal mungkin lagi pula. Wolf's Mouth penuh dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, jadi jika kalian berdua tidak terbiasa dengan tempat ini, sebaiknya jangan menerobos masuk. Pemilik penginapan ini cukup bergengsi di Wolf's Mouth, jadi kurasa kalian bisa tinggal di sini dengan tenang tanpa gangguan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk santai, membuka pintu mobil dan berjalan keluar, dan di belakangnya, Yun Yuking juga mengikuti perlahan. Setelah melihat kedua orang itu memasuki hotel, Fang Tong melambaikan tangannya dan pergi dengan cepat bersama sekelompok besar orang. Mereka berdua memasuki hotel yang cukup mewah itu dan terkejut mendapati ada cukup banyak orang yang duduk dan berdiri di lobi. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada seorang pun wanita di antara mereka. Seolah menyadari kedatangan seseorang, tatapan orang-orang itu beralih, dan ketika mereka tertuju pada Yun Yuking, mereka semua sedikit bergidik. Setelah matanya melirik pakaian orang-orang ini, Du Fei menyadari bahwa kebanyakan dari mereka yang duduk di sini saat ini mempunyai status tertentu di mulut serigala ini. Sekarang, ia sedang tidak ingin membuat masalah. Sebaliknya, ia menggelengkan kepalanya sedikit dan langsung berjalan ke konter. Ia berkata kepada pelayan yang bersemangat itu dengan tenang, siapkan 2 kamar terbaik di lantai atas untuk kami. Siapkan kamar terbaik untuk kami. Mendengar ini, pelayan itu, dengan ekspresi aneh di wajahnya, sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, ia memaksakan senyum dan berkata, Pak, tidak masalah kalau Bapak naik ke kamar, tapi apakah Bapak punya kartu identitas? Ultimatum Du Fei sedikit tertegun sebelum ia ingat bahwa ultimatum ini adalah dokumen yang dikeluarkan saat memasuki atau meninggalkan dinasti Daan, yang digunakan untuk membuktikan identitas. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa dokumen itu juga diperlukan untuk menginap di hotel. Ia mengerutkan kening sejenak lalu berkata ringan, tidak, kami baru saja tiba di Wolf's Mouth dan belum mengajukan ultimatum. Begitulah Tuan, silakan keluar dan belok kiri. Meskipun hotel di sana agak kurang bagus, tidak perlu repot-repot, kami sangat memperhatikan keselamatan di sini, jadi orang yang identitasnya tidak diketahui tidak diperbolehkan menginap di sini. Mohon maaf. Mendengar ucapan Du Fei, pelayan itu menjawab dengan sopan. Jadi begitu mendengar ini, Du Fei menggelengkan kepalanya, menatap Yun Yuking dan yang lainnya, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Lagi pula, mereka berdua tidak perlu mengungkap identitas mereka atau menimbulkan masalah hanya karena masalah sekecil itu. Tunggu sebentar. Tepat saat mereka berdua hendak pergi, mereka mendengar suara laki-laki malas, Nona, hotel-hotel di sekitar sini benar-benar kelas bawah karena Anda tidak punya dis. Kenapa Anda tidak menginap di rumah saya? Saya punya kamar yang sangat bagus. Sedangkan untuk pria tampan di sebelah Anda, seorang pemula yang bahkan tidak bisa mendapatkan dis, abaikan saja dia. Mendengar nada agak cabul ini, Du Fei tersenyum tipis dan berhenti. Saat itu juga, dia melihat seorang pemuda berjubah hitam berdiri di tengah aula, menatap Yun Yuking dengan ekspresi serakah di wajahnya. Pemuda ini, kira-kira berusia 25 atau 26 tahun, memiliki penampilan yang cukup istimewa, meskipun mungkin karena terlalu banyak minum dan berhubungan SK, wajahnya tampak sangat pucat. Sementara itu, orang lain mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan, membuat identitasnya semakin istimewa. Du Fei melirik pria itu sejenak, tetapi ia tidak mengenalinya. Namun, kali ini ia tidak berbaik hati untuk membantu Yun Yuking. Ia hanya meliriknya sekilas dan berkata perlahan, kau bisa mengatasinya sendiri. Tidak tertarik, kata Yun Yuking enteng, bahkan tidak repot-repot melihat ke arah itu. Mendengar ini, Du Fei tersenyum tipis. Ia tidak tertarik memperhatikan orang seperti ini. Ia menggelengkan kepala dan berjalan menuju pintu. Pada saat ini, Yun Yuking berjalan ke sisinya seolah sengaja atau tidak sengaja, dan mengaitkan lengan Du Fei dengan tangan kirinya. Nak, kau cari mati. Melihat diabaikan, ekspresi pria berbaju hitam itu tiba-tiba berubah. Ia mengayunkan tangannya dan mengeluarkan tombak panjang entah dari mana, lalu menusukkannya dengan keras ke rompi Du Fei. Tepat saat tombak itu hendak mengenai Du Fei seolah merasakan sesuatu. Ia terlalu malas untuk berbalik, tetapi malah mengarahkan jarinya ke belakang dan menyentuh ujung tombak itu dengan ringan. Tertawa. Begitu jari itu diarahkan, hawa dingin langsung menyebar ke seluruh aula, dan lapisan es tebal langsung mengembun di tombak, lalu dengan cepat menyebar ke belakang. Dalam sekejap, hal itu akan menyebar di depan pria berpakaian hitam itu. Pada saat ini, ekspresi pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah, seolah-olah dia ingin menghindarinya,
tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah dia akan dibekukan oleh udara dingin kapan saja. Orang-orang lain di aula tampak tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa dengan kekuatan pria berbaju hitam ini, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari lawan. Perhatian banyak orang tertuju pada Du Fei, yang masih tidak menoleh. Ekspresi dan postur acuh tak acuh pihak lain adalah yang paling menakutkan. Di mata pemuda yang bersikap santai ini, semuanya tampak seperti semut. Namun, saat lapisan es itu menyebar ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba menyerbu dari samping, lalu bayangan hitam itu menamparkan pemuda berpakaian hitam itu, menyebabkan dia bergegas keluar, dan udara dingin yang menyebar itu langsung hilang. Saat tombak di udara jatuh ke tanah, tanah di sekitarnya langsung tertutup lapisan es tebal. Tertawa, melihat pemandangan ini, banyak orang terkesiap. Kekuatan jari ini ternyata sehebat itu. Tuan, mohon ampun. Bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di tengah aula adalah seorang pria seusia dengan pria berbaju hitam itu. Raut terkejut terpancar di wajahnya, lalu ia membungkuk sedikit ke arah Du Fei dan berbisik. Mendengar ini, Du Fei perlahan berbalik dan meliriknya. Namun, ia langsung mengenalinya sekilas. Orang berikutnya yang diserang adalah pria di antara dua pemuda dan pemudi yang baru saja dilihatnya di pintu masuk mulut serigala. Apakah dia pemuda nomor satu di mulut serigala? Setelah meliriknya sekilas, pandangan Du Fei tertuju pada pria berpakaian hitam yang baru saja menyerang namun kini tampak panik. Setelah beberapa saat, ia berkata sambil tersenyum tipis, "Jika kau tidak bisa melakukan satu serangan telapak tanganmu, aku akan mengampuni nyawamu." Mendengar ini, wajah banyak orang berkedut sedikit. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah, dan setelah beberapa saat, ia menggenggam tangannya dan berkata, "Tuan, saya Zheng Lin, wakil jenderal mulut serigala. Yang tadi buta adalah adik saya, Zheng Chai. Dia selalu seperti ini, tidak terlalu pintar. Kali ini, dia terlalu impulsif. Demi kediaman jenderal saya, tolong jangan berdebat dengannya." "Kau mau berdebat denganku?" Ekspresi Du Fei tetap tidak berubah, tetapi ia mencibir dalam hati. Jika ia tidak punya keahlian, ia mungkin sudah mati sekarang. Kalau begitu, kenapa tidak berdebat dengannya meskipun masalah ini disebabkan oleh wanita di sebelahnya? Du Fei melirik Yun Yuking sekilas, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggenggam pinggang rampingnya. Setelah melangkah pelan, tangan kanannya meluncur turun dan menepuk-nepuk bokongnya yang kencang. Ia tersenyum tipis dan berbisik, "Ini namanya ketertarikan Nona Yun, lupakan saja kali ini. Ada yang membantuku meredakan hasrat eskualku. Lain kali, ini tidak akan berakhir semudah itu." Nona Yun juga orang yang cerdas. "Kurasa kau tidak akan merusak hubungan kita, kan?" Setelah mengatakan ini, Du Fei perlahan melepaskan tangannya, lalu mengulurkan telapak tangannya dan mengendusnya dengan kasar. Setelah Yun Yuking sedikit tersipu, ia melangkah maju perlahan, tatapannya jatuh pada Zheng Lin, dan setelah beberapa saat, ia tersenyum dingin dan berkata, "Kediaman jenderal. Kediaman jenderal mulut serigala." "Aku ingat orang yang bertanggung jawab hanyalah seorang seniman bela diri puncak tingkat 8 dengan kemampuan sekecil itu. Ia tidak punya banyak muka namun, aku orang yang berakal sehat, jadi, kukatakan sekali lagi, kau ingin melumpuhkan salah satu tanganmu sendiri, atau kau ingin aku melakukannya sendiri?" Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa jika aku melakukannya, itu tidak akan semudah hanya dengan satu tangan. Mendengar kata-kata Du Fei yang sedikit arogan, wajah banyak orang sedikit berkedut. Lagi pula, tak seorang pun pernah berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada serigala. Namun, meski begitu, tak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun saat ini. Lagi pula, kejadian tadi masih terbayang jelas di benak mereka. "Kalau begitu, kau pikir masalah ini tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan damai, kan?" Wajah Zheng Lin sedikit berkedut, semburat dingin melintas di wajah tampannya, lalu ia berkata dengan ringan. "Bukankah aku sudah berbaik hati? Kalau tidak, mengingat kepribadianku, mungkin akan ada sungai darah lagi di sini." Percaya mendengar ini, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah, dan ia hanya tersenyum tipis. Jelas tidak ada niat menghabisi dalam kata-katanya, mereka hanya sangat tenang. Namun, justru ketenangan inilah yang membuat wajah banyak orang berkedut. "Kakak, kenapa buang-buang waktu ngobrol sama dia? Bunuh dia. Dia nggak punya muka." Zheng Chai bersembunyi di balik Zheng Lin dengan gemetar entah kapan, lalu dia berkata dengan galak sambil menggertakkan gigi, dan tatapannya yang tajam terus menyapu Yun Yuking. Tatapannya melirik Yun Yuking dengan ringan, dan secercah kejutan melintas di mata Zheng Lin. Namun, setelah pertarungan sebelumnya, ia sangat takut pada Du Fei dan tidak terburu-buru menyerang untuk sementara waktu. "Zheng Lin, kenapa kau buang-buang waktu bicara dengannya? Kau sudah meremehkannya. Kalau dia tidak menghargainya, bunuh saja dia, kan?" Tepat saat suasana membeku, suara gadis yang dingin tiba-tiba terdengar, menyebabkan suasana berubah lagi. Mendengar ini, banyak orang langsung mengalihkan pandangan ke lantai 2 aula. Setelah melihat identitas pria itu dengan jelas, mereka semua terdiam.
Setelah mengenali bahwa gadis yang berbicara adalah gadis berwajah dingin yang baru saja berkomunikasi dengan Zheng Lin, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya. Aku selalu bilang aku harus tetap rendah hati dan tidak membuat masalah, tapi aku tak pernah menyangka akhirnya aku akan menyinggung orang seperti itu, putri seorang jenderal. Ini tidak baik. Memikirkan hal ini, Du Fei merasa sedikit lebih ingin menghindari masalah. Ia menatap gadis itu sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum tipis dan berkata, lupakan saja, sudahlah. Ayo pergi. Sambil berbicara, Du Fei berbalik dan berjalan perlahan. Perubahan dalam pemandangan ini begitu tiba-tiba sehingga banyak orang tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Kok bisa ya, yang tadinya kelihatan kayak pertarungan maut, malah jadi kayak gini sekarang. Berhenti, melihat Du Fei tiba-tiba hendak pergi, Zheng Chai berteriak, lalu mencibir, kakak, lihat itu pria itu juga takut pada kediaman jenderal kita. Mungkin dia hanya punya sedikit kemampuan itu lalu bagaimana kita bisa membiarkan wanita seperti itu pergi begitu saja kenapa kita tidak menghabisinya saja sedangkan wanita itu, hahaha. Namun, sebelum tawa Zheng Chai berhenti, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Seketika, raut wajah tak percaya muncul di wajahnya, lalu setitik darah mengalir deras dari sudut mulutnya. Sebelum ia sempat bereaksi sepenuhnya, kepalanya tertunduk dan tubuhnya ambruk ke tanah. Hening. Seketika, suasana di aula menjadi sangat hening. Banyak sekali mata tertuju pada Yun Yuking, yang muncul di hadapan Zheng Chai dan menamparkan Zheng Chai hingga tewas. Ekspresi wajah mereka sungguh aneh. Semua orang mengira kalau laki-laki itu adalah sosok yang kejam, tapi di luar dugaan, perempuan ternyata adalah sosok yang paling kejam. Du Fei, yang berdiri di pintu, sedikit mengernyitkan matanya. Bagi yang lain, mungkin Yun Yu tampak seperti telah menamparkan Zheng Chai sampai mati, tetapi perlu diketahui bahwa kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zheng Chai hanyalah seorang seniman bela diri tingkat menengah tingkat 9, jadi wajar saja jika ia tidak akan mati semudah itu. Dan karena kekuatan mentalnya itulah Du Fei mampu mengetahui bahwa dalam sekejap, wanita Yun Yuking telah menggunakan sedikitnya 10 gerakan, tetapi gerakannya sangat cepat sehingga dia menghabisi Zheng Chai dalam sekejap. Dan kalaupun itu aku mungkin tidak akan mampu menghindari serangannya kalau dia menyerangku secara tiba-tiba. Ketika memikirkan hal ini, Du Fei masih terkejut. Meskipun dia tidak pernah meremehkan wanita ini, dia tidak pernah membayangkan wanita ini bisa sekuat ini. Wanita ini setidaknya seorang seniman bela diri tingkat 7. Bahkan dibandingkan dengan Long Aotian, dia setara. Meski begitu, ia tetap berusaha sekuat tenaga menguji kekuatannya sendiri. Untungnya, ia tidak menunjukkan kartu asnya, kalau tidak. Memikirkan momen ini, Du Fei merasa hampir berkeringat dingin. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada si terkutuk Zheng Chai karena mengetahui hal ini. Kau menghabisinya. Zheng Lin perlahan menoleh dan menatap Yun Yuking dengan ekspresi aneh, wajahnya terus berubah. Gadis di lantai 2 menutup mulutnya dengan tangannya, dan ekspresi dingin di wajahnya telah sepenuhnya digantikan oleh rasa takut. Mendengar ini, Yun Yuking tersenyum manis dan berkata dengan tenang, aku berbeda darinya. Sebelum menyerang, dia akan bicara omong kosong untuk memberi lawannya kesempatan tapi aku perempuan, jadi aku tidak akan menyerang. Atau kalaupun aku menyerang, aku pasti tidak akan selamat kematian saudaramu bukan salahku. Kalau kau harus menyalahkan seseorang, salahkan saja dia karena tidak tahu apa yang terbaik untuknya. Setelah mengatakan itu, Yun Yuking berjingkat sedikit dan kembali ke sisi Du Fei. Ekspresinya tidak berubah sesaat pun. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, ayo pergi. Mendengar ini, Du Fei tidak bergerak. Ia hanya melirik Zheng Lin dan yang lainnya, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, karena kalian sudah bertindak, bunuh saja mereka semua tinggal di sini hanya akan menimbulkan masalah. Lupakan saja, aku tidak suka menghabisi orang. Yun Yuking mendesah pelan. Kau tidak suka menghabisi orang kau tidak suka, dasar hantu berkepala besar. Du Fei mengerang dalam hatinya, tetapi tidak banyak bicara. Kau tidak benar-benar berpikir ingin pergi seperti ini setelah menghabisi saudaraku di belakangnya. Wajah Zheng Lin berubah sesaat, dan akhirnya ia menggertakkan gigi dan berkata dengan sedikit gertakan. Du Fei mendesah, wajahnya penuh rasa iba. Ini kau tidak bisa menyalahkanku. Aku memang tidak ingin membuat masalah sejak awal, tapi dia meminta kematian siapa yang bisa kusalahkan misalnya, sekarang aku berpikir untuk melupakannya, jadi tolong jangan meminta kematian sendiri. Kalau aku saja tidak berani turun tangan bahkan ketika adikku terbunuh di depan mataku, maka aku, Zheng Lin, tidak perlu berhadapan dengan siapapun namun, aku juga tahu aku bukan tandingan kalian berdua. Tapi meskipun begitu, kau tidak berpikir masalah ini bisa dibiarkan begitu saja, kan? Begitu dia selesai berbicara, Zheng Lin mengayunkan tangannya dengan keras, dan seketika terlihat kembang api terlempar, lalu meledak di luar jendela. Saat kembang api itu meledak, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang padu. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei sedikit masam.
Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berbisik, "Nona Yun, Anda tidak lupa bahwa ini mulut serigala, kan?" Zhenglin kan wakil jenderal. Kalau dia memanggil beberapa ratus orang, kita masih bisa mengatasinya. Tapi kalau ada ribuan orang, bahkan jika mereka berdiri di sana dan membiarkan kita membantai mereka, kita tidak akan menunjukkan belas kasihan. "Apa-apa kau takut?" Yun Yuking melirik Du Fei dan berkata dengan ringan. "Yah, aku harus tetap rendah hati." "Aku suka bersikap rendah hati," Du Fei mendesah dan bergumam. Akan tetapi, sekarang setelah keadaannya mencapai titik ini, tampaknya ia tidak bisa lagi bersikap rendah hati. Saat keduanya sedang mengobrol, derap kaki kuda yang nyaring langsung mengepung hotel, dan sejumlah besar prajurit berbaju zirah pun menyerbu masuk. Atas aba-aba Zhenglin, busur silang di tangan mereka diarahkan ke Du Fei dan Yun Yuking. "Tuan, aku beri kau kesempatan, serahkan wanita itu dan lumpuhkan salah satu tanganmu, lalu aku akan melepaskanmu. Kalau tidak." Zhenglin mencibir, melirik Du Fei dengan tatapan dinginnya, lalu berkata dengan ringan. Sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh hidungnya, Du Fei tersenyum pahit dan berkata perlahan, "Yah, kau benar-benar memberiku muka, tapi sayangnya, wanita ini masih sangat penting bagiku sekarang. Aku tidak bisa mengulurkan tangan ini, jadi sepertinya aku tidak bisa menerima kesempatan ini darimu. Kalau begitu, mati saja." Wajah Zhenglin tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Ia berhenti bicara omong kosong dan hanya melambaikan tangannya dengan keras, berkata dengan nada muram, "Bunuh dia." Suas-huas-hua. Saat dia membuka mulutnya, para prajurit di sekitar Du Fei dan Yun Yun langsung menarik pelatuknya, dan beberapa anak panah melesat. Namun, Du Fei dan Yun Yuking yang berdiri di sana tidak bergerak, hanya bersenandung pelan. Saat anak panah hendak menyentuh mereka berdua, tiba-tiba anak panah itu berayun dan melesat ke samping. "Ah!" Jeritan melengking terdengar, dan tiba-tiba belasan pemanah itu tertembak di mata oleh anak panah mereka sendiri. Mereka jatuh ke tanah satu persatu, berkedut terus-menerus. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan kekuatan untuk berteriak setelah jatuh. Tertawa, melihat pemandangan yang agak aneh ini, banyak orang tak kuasa menahan napas. Sepertinya hari ini, Zhenglin benar-benar telah mencapai batasnya. Mustahil untuk mengatakan bahwa kematian Zheng Chai sia-sia. Kekuatan spiritual, ekspresi Zhenglin tiba-tiba berubah. Setelah beberapa saat, ia seperti teringat sesuatu dan tiba-tiba berteriak. Kekuatan spiritual alkemis. Gadis di lantai 2 juga menutup mulutnya dengan ekspresi terkejut. Dengan identitas mereka, mereka tentu mengerti betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki seorang alkemis. Jika Anda menyinggung seorang alkemis, Anda sering menyinggung sekelompok orang kuat yang ingin mengejarnya dan memintanya membuat pil. Itu seperti mengaduk sarang lebah dan sangat merepotkan. Dan kedua pria kuat yang muncul entah dari mana ini sebenarnya adalah alkemis. Dalam sekejap, penyesalan hampir muncul di hati keduanya. Adapun orang-orang di sekitar mereka, termasuk para prajurit, masing-masing dari mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk. Orang ini kuat sekali. Zheng Chai, orang pembawa sial ini, dia bisa saja mengganggu siapapun kecuali orang seperti ini. Orang menyebalkan, ia mengumpat dalam hati, tetapi saat ini, ia tidak punya ruang lain untuk mundur. Bahkan para prajurit dan kuda pun dipanggil. Bisakah ia berguling pergi dengan malu? Setelah ragu sejenak, wajahnya berubah lagi, dan setelah beberapa saat, tangan yang terangkat tinggi itu jatuh lagi. Sikat. Saat Zhenglin bergerak, ia langsung melihat beberapa prajurit yang mengelilinginya di satu sisi bergegas keluar. Saat energi sejati mereka memenuhi udara, mereka mengayunkan senjata mereka dengan ganas ke arah Du Fei dan Yun Yuking. Seniman bela diri tingkat 9. Berdiri di sana menyaksikan adegan ini, Du Fei tiba-tiba menghela napas, dan kemudian, niat menghabisi muncul di dalam hatinya. Awalnya, dia tidak punya rencana seperti itu, tetapi pada saat ini, Zhenglin telah berhasil membangkitkan niat menghabisi di dalam hatinya. Berdiri di tempat, saat dia melihat orang-orang itu berlari di depannya, sosoknya melintas sebentar dan berubah menjadi beberapa bayangan, dan dia dengan ringan berlari ke arah sosok-sosok itu. Engah, hampir seketika, Du Fei mengangkat telapak tangannya dan memukul beberapa orang di depan. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka semua muntah darah dan mundur. Mereka yang kurang beruntung ditampar begitu keras hingga mereka menyemburkan darah dan mati seketika, bahkan tanpa berteriak. Tertawa, melihat pemandangan ini, semua orang di aula tak kuasa menahan napas. Mereka semua sudah lama berada di mulut serigala, jadi mereka tentu paham bahwa mereka yang bertindak sudah menjadi penguasa pasukan, tetapi mereka tak menyangka bahwa mereka bahkan tak mampu menghalangi satu gerakan pun dari pihak lawan. Setelah mematahkan combo ini dengan satu pukulan, Du Fei tidak berkata apa-apa lagi. Ia malah menginjak tanah dan menghantam Zhenglin. Melihat tindakan Du Fei, wajah Zhenglin tiba-tiba berubah, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. "Anak muda, kasihanilah." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari belakang, mengguncang suasana di seluruh aula. Mendengus. Namun,
Teriakan keras itu tidak menghentikan Du Fei. Malah, ia bergerak lebih cepat dan menghantamkan telapak tangannya ke arah Zheng Lin. Momentum telapak tangannya bahkan lebih dahsyat. Kau mencari kematian. Adegan ini tampaknya membuat orang yang berbicara menjadi marah. Hampir di saat berikutnya, tiga sosok tiba-tiba menyerbu dari luar hotel. Ketiganya menyerang hampir bersamaan, dan energi sejati mereka yang kuat menghantam punggung Du Fei dengan keras. Tiga pendekar kelas 8. Alis Du Fei sedikit berkerut di udara. Pertunjukan seperti ini tak lagi bisa ia abaikan. Hampir seketika, telapak tangan Du Fei sedikit bergeser, langsung mengaktifkan teknik pil campuran. Ia berputar di udara, mendorong telapak tangannya ke belakang, bertabrakan dengan keras dengan tiga aliran ki kuat di belakangnya. Ledakan. Saat kontak terjadi, ekspresi kedua belah pihak sedikit berubah. Du Fei jelas merasa bahwa ketiga orang yang menyerang itu setidaknya adalah seniman bela diri tingkat rendah tingkat 8. Jika mereka bertiga bergabung, akan sulit bagi seniman bela diri puncak tingkat 8 untuk menghadapi mereka. Meskipun mereka kebetulan menyerang saat ini, kekuatan mereka juga sangat luar biasa. Ekspresi ketiga orang yang melakukan gerakan itu bahkan lebih aneh, karena mereka jelas merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan remaja di depan mereka sebenarnya tidak kalah dari mereka bertiga. Tertawa, setelah energi sejati kedua belah pihak melonjak untuk sementara waktu, angin kencang yang terkondensasi meledak seketika, langsung menghamburkan meja dan kursi yang tak terhitung jumlahnya di aula. Tiga seniman bela diri kelas 8 yang beraksi juga tiba-tiba mundur, jatuh ke tanah, dan berhenti setelah meluncur beberapa saat. Melihat ketiga orang itu telah bersatu dan masih menderita sedikit kerugian, orang-orang yang berdiri di aula merasa mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bernapas. Wei Hao. Sosoknya jatuh ke tanah, tetapi Du Fei terlalu malas untuk menatap Zheng Lin. Sebaliknya, matanya perlahan menyapu ke belakang. Ketiga orang yang tiba-tiba muncul itu semuanya mengenakan seragam militer. Mereka semua tampak berusia 30-an, dan masing-masing memiliki raut wajah yang tegas. Namun, raut wajah tegas mereka kini telah digantikan oleh keterkejutan. Suas-huas-hua. Mendengar ini, ketiga pendekar kelas 8 itu tidak menanggapi, tetapi langsung bubar di sekitar aula, samar-samar mengelilingi Du Fei dan Yun Yuqing. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin, tersenyum tipis dan berkata, "Saudaraku tersayang, kita bertiga hampir tidak bisa dianggap sebagai upeti dari rumah Jenderal Mulut Serigala." Mau memberi penghormatan Du Fei melirik ketiga orang itu dengan ringan, tetapi ia yakin bahwa meskipun ketiga orang ini memiliki beberapa kemampuan, status mereka mungkin lebih lemah daripada wanita itu dan Zheng Lin. Tidak perlu membuang waktu untuk berbicara dengan mereka. Kau sebenarnya punya 3 pendeta untuk mendukungmu. Sepertinya kemampuanmu tidak terlalu hebat, tapi statusmu tidak rendah. Kan Du Fei tiba-tiba tertawa kecil, melirik Zheng Lin yang ekspresinya terus berubah, lalu berkata ringan. Mendengar ini, wajah Zheng Lin menjadi muram. Setelah beberapa saat, ia menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara berat, "Temanku, kau tahu semuanya telah berkembang sampai titik ini, dan sepertinya akhirnya adalah pertarungan sampai mati namun, aku masih memberimu kesempatan. Apakah kau setuju dengan syarat yang baru saja kusebutkan?" Meskipun kata-katanya bernada negosiasi, kemunculan ketiga seniman bela diri kelas 8 ini tampaknya memberinya lebih banyak kepercayaan diri. Melirik Yun Yuqing yang tampak tersenyum, Du Fei tiba-tiba menghela napas dan berkata dengan tenang, "Aku tidak tertarik tapi aku terlalu malas untuk melawan kalian lagi. Kalau kalian tahu apa yang terbaik untukmu, biarkan saja." Melihat Du Fei berbicara, wajah Zheng Lin sedikit muram, bahkan lebih muram. Ia tentu tahu bahwa Du Fei tidak mudah dihadapi, dan wanita itu juga tidak mudah dihadapi. Tetapi meskipun wanita itu tidak mudah dihadapi, bukankah ia akan membalas dendam meskipun Zheng Chai agak picik, bagaimanapun juga ia adalah saudaranya. "Anak muda, jangan tidak tahu berterima kasih. Apa kau tidak mengerti status rumah jenderal kita di wilayah barat?" Setelah Du Fei selesai berbicara, salah satu pendekar kelas 8 sedikit mengernyit lalu berteriak dingin. "Mereka cuma pengawas, status apa yang mereka miliki?" Du Fei tersenyum tipis, melirik mereka, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Lupakan saja, berurusan dengan Hei Mang kali ini sudah tidak sepadan. Jika kita berurusan dengan orang-orang ini lagi, bukankah kita akan kehilangan segalanya?" Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, melirik Yun Yuqing, dan berkata dengan santai, "Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, ia sudah berjalan kembali ke Yun Yuqing. Keduanya berbalik dan hendak pergi, mengabaikan orang-orang di belakang atau di sekitar mereka. "Bocah, beraninya kau." Melihat Du Fei tidak memberi mereka dan yang lainnya wajah ketiga seniman bela diri kelas 8 itu sedikit berubah. Mereka tidak mengatakan omong kosong lagi, tetapi hanya menghentakkan kaki sedikit, dan energi sejati yang dahsyat keluar dari tubuh mereka. Meskipun mereka baru saja menderita kerugian kecil, itu karena mereka tidak siap.
Mereka tidak percaya tiga seniman bela diri kelas 8 yang bekerja sama akan takut pada seorang anak muda. Ledakan. Ketiga sosok itu langsung menghentakkan kaki ke tanah, lalu menerkam Du Fei bak serigala liar. Pada saat yang sama, energi sejati yang tajam telah mengembun menjadi serangkaian bayangan ilusi, dan energi sejati yang mendidih mengembun di antara telapak tangan mereka. Tinju pemecah gunung. Tangan gigi garang. Angin kencang. Suara tajam angin pecah langsung terdengar. Kekuatan yang diciptakan oleh gabungan seni bela diri ketiga orang itu langsung menyelimuti sosok Du Fei, dan serangan dahsyat mereka juga memblokir semua jalur pelarian Du Fei. Anak muda, karena kau sendiri yang mencari kematian, kau tidak bisa menyalahkan kami. Mengapa? Du Fei menghela napas pelan dan melirik Yun Yuking. Ketika menyadari Yun Yuking tidak menunjukkan tanda-tanda akan bertindak, ia menunjukkan ekspresi kesakitan. Kemudian pikirannya bergerak sedikit, dan tiba-tiba sebuah botol porselen muncul dan meledak seketika. Kemudian, sekitar selusin pil pembersih sumsum muncul seketika dan berubah menjadi 3 garis api, menghantam ketiga orang itu. Dan Ni Qiankun. Kekerasan. Saat Du Fei menyelesaikan kata terakhirnya, terdengar suara ledakan keras. Ketiga sosok di udara terguncang hebat, lalu terbanting ke belakang dengan keras, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Akhirnya, mereka menghantam dinding hotel, dan wajah mereka langsung memucat. Namun, jelas bahwa ketiga orang ini masih memiliki kekuatan. Tahukah Anda? Kekuatan teknik eliksir sangat hebat. Meskipun Du Fei hanya menggunakan eliksir tingkat 9, serangan itu, dengan peningkatan kekuatan mental Du Fei, sudah setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang seniman bela diri tingkat rendah tingkat 8. Kalian masih punya beberapa keterampilan. Kenapa kalian belum mati? Du Fei melirik ketiga sosok itu dengan ringan, dan suaranya terdengar pelan tanpa emosi. Mendengar ini, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi tegang, bahkan ekspresi Zheng Lin dan gadis itu menjadi sangat buruk. Meskipun mereka tahu bahwa Du Fei adalah seorang alkemis, mereka tidak menyangka bahwa ia dapat melukai 3 pendeta secara serius dalam sekejap tanpa mengetahui bentuk tubuhnya. Orang menyebalkan, orang menyebalkan. Melihat pemandangan ini, Zheng Lin mengumpat dalam hati, raut wajahnya sangat muram. Situasinya sudah sampai pada titik ini, dan bahkan 3 pendeta pun tak sebanding dengan pihak lawan. Mungkinkah dia, dan jika para pendeta saja tak sebanding, apakah dia benar-benar harus mengirimkan pasukan besar untuk menghancurkan mereka? Memikirkan hal ini, Zheng Lin merasa bahkan buah zakarnya mulai sakit. Mengapa? Du Fei menghela napas, lalu tiba-tiba berbalik perlahan setelah beberapa saat, melirik Zheng Lin, dan berkata dengan tenang, aku orang yang sangat takut masalah dan suka bersikap rendah hati, jadi aku selalu tidak ingin menimbulkan masalah 3 kali, aku sudah memberimu 3 kesempatan, tapi kau masih saja menggangguku, jadi, apapun yang terjadi selanjutnya, jangan salahkan aku. Kalian lakukan. Semuanya, lakukan. Ekspresi Zheng Lin sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia seperti teringat sesuatu dan tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan gigi dan memberi perintah. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah. Ia hanya tersenyum tipis. Sebelum para prajurit itu sempat bergerak, ia melangkah maju dan menyerbu Zheng Lin. Energi sejati yang terkondensasi dalam tinjunya pun langsung meledak. Pada saat ini, napas banyak orang menjadi sedikit tegang, dan mereka bahkan tidak berani menggerakkan mata mereka. Hentikan dia. Melihat Du Fei menyerang tanpa sepatah kata pun, Zheng Lin segera mundur tanpa ragu. Sosoknya bagaikan aliran cahaya, siap mundur secepat mungkin. Mengikuti perintah Zheng Lin, sekitar selusin prajurit yang masih tersisa di aula dengan cepat bergegas menuju Du Fei. Namun, sebelum mereka mendekat, angin kencang bertiup, menyebabkan mereka muntah darah dan terlempar kembali. Orang menyebalkan ini, orang menyebalkan ini, orang menyebalkan ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi Zheng Lin berubah drastis. Saat itu, ia tahu ia tak punya tempat untuk mundur. Ia menggertakkan giginya, dan energi sejati di tubuhnya mulai mendidih. Saat energi sejati itu mengembun, ia bertepuk tangan, dan energi sejati di tubuhnya menyembur keluar tanpa ragu. Kekacauan cahaya ajaib. Terdengar teriakan pelan, dan lapisan-lapisan udara hitam tampak menyebar dari tangan Zheng Lin. Udara hitam ini menyatu dan berubah menjadi telapak tangan hitam. Saat ia bergerak, telapak tangan itu menutupi kepala Du Fei. Mendengus. Menghadapi gerakan Zheng Lin, Du Fei mencibir dalam hatinya, tubuhnya tiba-tiba mengembun di udara, dan sebuah pukulan telah didorong ke depan dengan ganas. Tinju terbalik. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan pukulan balik yang Du Fei gunakan untuk sementara hanya merupakan seni bela diri tingkat 9, tetapi karena penindasan wilayah kekuasaannya, itu benar-benar menekan seni bela diri Zheng Lin. Kedua sosok itu bersentuhan dan terpisah di udara, tetapi sebelum kekuatan di udara mereda, sosok Du Fei berputar lagi dan menerjang dengan ganas. Tepat saat wajah Zheng Lin berubah, ia menamparkan dadanya. Ledakan. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup, dan di bawah telapak tangan Du Fei,
sosok Zheng Lin bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Begitu mendarat, ia memuntahkan seteguk darah. Tak seorang pun dapat membayangkan bahwa anak muda yang disebut-sebut sebagai nomor satu di Wolf's Mouth ini bahkan tidak mampu bertahan dari 3 gerakan Du Fei. Hidup ini adalah sesuatu yang tidak kamu inginkan. Du Fei menggerakkan tubuhnya dan menginjak wajah Zheng Lin dengan kaki kanannya, menghentakkannya dengan keras ke tanah. Seketika, terdengar suara keras, dan Zheng Lin memuntahkan seteguk darah, wajahnya tampak sangat ganas. Beraninya kau menghabisiku. Wajah Zheng Lin menunjukkan kegilaan setelah diperlakukan seperti ini oleh Du Fei. Ia memelototi Du Fei dengan tajam lalu berkata dengan gigi terkatup. Kau pikir aku tidak berani? Du Fei tersenyum tipis lagi. Segera, di hadapan tatapan takjub semua orang, ia perlahan mengangkat kaki kanannya, dan rasa dingin langsung menjalar di kakinya. Namun, tepat ketika napas semua orang tercekat karena tindakan Du Fei, tawa kecil tiba-tiba terdengar dari udara. Haha, kawan, masalah ini memang salah Zheng Lin, dan Zheng Cai lah yang mencari kematiannya sendiri. Tapi kawan, kau juga menghabisinya, dan kau telah menjungkir balikan mulut serigala ini. Kurasa dia sudah tenang sekarang meskipun Zheng Lin memang sampah, bagaimanapun juga dia tetaplah wakilku, jadi kuharap kau bisa berbelas kasih. Suara tiba-tiba itu membuat pupil Du Fei sedikit mengecil. Kemudian, ia perlahan berbalik dan matanya tertuju pada sosok yang tiba-tiba muncul di tengah aula. Dia merasakan orang ini ketika ketiga pecundang itu menyerang tadi, tetapi dia tidak menyangka orang ini akan menyerang saat ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Du Fei sudah menebak sesuatu tentang sosok orang ini. Pria yang tiba-tiba muncul itu mengenakan jubah hijau dan rambutnya agak beruban. Ia tampak agak tua, tetapi ada kesan berwibawa di matanya. Jelas bahwa ia adalah orang yang sering menduduki jabatan tinggi. Saat ini, tatapannya yang samar tampak tertuju pada Du Fei, dengan sedikit rasa geli di dalamnya. Seniman bela diri tingkat 7. Aku hanya tidak tahu apa peringkatnya. Du Fei melirik pria itu dengan tenang, tanpa rasa takut. Lagi pula, dengan kartu trufnya saat ini, ia tidak terlalu takut pada seorang seniman bela diri tingkat 7. Sekalipun ia tidak bisa mengalahkannya, ia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, ia memiliki Yun Yuking, yang kekuatannya tidak diketahui. Memikirkan hal ini, Du Fei tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya sedikit. Kamu boleh memintaku untuk berbelas kasih, tetapi kamu harus memberiku penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini, bagaimana? Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah banyak orang di aula sedikit berkedut. Orang ini benar-benar sombong sekali. Hahaha, nak, beraninya kau meminta penjelasan pada Tuan Zongbing. Kau belum pernah mati. Zheng Lin yang terduduk di tanah sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan tawa. Patah. Dukun. Setelah menginjak kepala Zheng Lin dengan keras lagi, menyebabkan tawanya berhenti tiba-tiba, Du Fei berbicara dengan ringan. Melihat ini, pupil mata sang jenderal sedikit mengecil lagi. Namun, untuk mencapai posisi ini, wajar saja jika ia sangat licik. Saat itu, ia berpura-pura tidak melihat pemandangan itu, hanya tersenyum tipis dan berkata, haha, temanku aku Long Sui Cheng, jenderal mulut serigala. Meskipun aku tidak terlalu istimewa, aku juga sosok yang berpengaruh di sini. Lagi pula, aku suka berteman dengan banyak orang. Saat kau jauh dari rumah, selalu lebih baik memiliki satu teman lebih banyak daripada satu musuh lebih banyak, kan? Kau benar, tapi ini hanya satu hal, bukankah begitu? Kata Du Fei sambil tersenyum tipis. Haha, karena kamu tidak mau melepaskannya, kenapa tidak kamu tetapkan harganya saja? Penjelasan seperti apa yang kamu inginkan untuk masalah hari ini sebelum kamu rela melepaskannya? Tanpa mengubah ekspresinya, Long Sui Cheng tersenyum dan berkata perlahan. Haha, jenderal memang orang yang terus terang. Kalau begitu, aku tidak akan jadi orang jahat. Awalnya, aku ingin mengambil semua tangan dan kakinya, tapi demi jenderal, aku akan melepaskannya. Tapi, dia sendiri yang harus membeli kembali tangan dan kakinya itu. Bagaimana? Du Fei bertepuk tangan dengan santai dan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata yang terdengar seperti pemerasan terang-terangan itu, bukan hanya yang lain, bahkan ekspresi Long Sui Cheng pun sedikit berubah. Dengan statusnya, kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Pada saat ini, suasana di sekitar mereka menjadi sedikit tegang. Seolah merasakan perubahan, Du Fei menarik napas dalam-dalam tanpa ragu, lalu menepuk dahinya pelan dengan tangan kanannya, dan kekuatan mentalnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat kekuatan mental menyebar, energi sejati di tubuhnya pun mulai mengalir perlahan. Lagi pula, Long Sui Cheng adalah seniman bela diri tingkat 7. Jika dia menahan diri saat bertarung, dia akan mencari kematian. Melihat pemandangan ini, mata Long Sui Cheng tampak sedikit berkedut, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Ayah, orang ini terlalu tidak sopan kepada kita. Kenapa kita tidak mengerahkan pasukan untuk menghabisinya? Aku tidak percaya dia bisa lolos sendirian. Saat itu,
Gadis di aula lantai 2 tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata dengan suara berat. Dia punya beberapa pikiran aneh dalam benaknya, yaitu, jika orang ini tidak dibunuh, dia pasti akan menjadi bencana bagi keluarganya di masa depan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Yan berhenti bicara omong kosong. Mendengar ini, Long Suicheng melirik gadis itu sekilas dan berbicara dengan lembut. Setelah beberapa saat, ia menghela napas, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Long Suicheng mampu menduduki posisi jenderal di mulut serigala, jadi tentu saja ia bukanlah orang yang gegabah. Ia tentu saja merasakan aura berbahaya dari dua orang di depannya, dan atmosfer berbahaya ini bagaikan ular berbisa, yang terus-menerus menjilati kelima inderanya. Haha, karena kau begitu terus terang, aku, Long Suicheng, tak mungkin sebodoh itu. Oke, karena kau bersedia menyelesaikan masalah ini, maka hari ini aku, Long Suicheng, akan dianggap teman. Sambil tertawa kecil, Long Suicheng melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, suasana di sekitar mereka menjadi aneh. Hampir tidak ada yang menyangka bahwa Long Suicheng, penguasa suatu wilayah, akan benar-benar mengakui kekalahan saat ini. Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Ia tak menyangka Long Suicheng ternyata orang penting. Bagaimana mungkin ia bisa menoleransi perilaku menghina seperti itu? Orang yang gegabah dan impulsif tidak perlu dikhawatirkan. Hanya orang seperti itu yang benar-benar berbahaya. Seolah tak menyadari ekspresi Du Fei, Long Suicheng sudah mengusap cincin di tangannya dengan lembut, dan seketika sebuah kartu kristal yang indah melayang di hadapannya. Ia tersenyum tipis, lalu melemparkannya dan berkata perlahan, "Temanku, aku ingin tahu apakah jumlah ini akan memuaskanmu." Melihat kartu yang terbang ke arahnya, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan tangan dan meraih kartu itu. Begitu ia menangkap kartu itu, tangan kanan Du Fei sedikit gemetar, dan energi sejatinya menyebar. Ia segera menyingkirkan energi gelap yang menyelimuti kartu itu, lalu melihat kartu kristal itu dan berkata dengan ringan terima kasih, Jenderal. Melihat Du Fei begitu mudahnya melepaskan energi tersembunyinya, ekspresi Long Suicheng tetap tidak berubah, tetapi secerca kewaspadaan melintas di matanya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan berkata, asalkan kau puas, aku senang. Bolehkah aku tahu namamu, dan nama wanita ini sepertinya di tempat terpencil seperti wilayah barat kita belum pernah melihat dua orang setampan itu. Aku hanya anak tak dikenal, aku hanya punya beberapa hal yang harus kulakukan di kota Tianxie, tidak ada yang penting. Du Fei tersenyum tipis, lalu memasukkan kartu kristal itu ke dalam cincin dan berbicara perlahan. Mendengar ini, mata Long Suicheng bergerak lagi. Setelah tatapannya tertuju pada Du Fei sejenak, ia tersenyum dan berkata, karena kau tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu namun, dalam mulut serigala ini, aku masih berharap kau akan mengikuti aturan kami jika begitu, aku, Long, tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Karena semuanya baik-baik saja, aku pamit. Long Suicheng membungkuk sedikit dan melambaikan tangannya dengan galak, memberi isyarat kepada para prajurit untuk mengangkat mereka yang jatuh dan segera mundur. Gadis muda itu, Long Yan yang berada di lantai 2, ragu sejenak sebelum bergegas turun dan menyusul. Menonton adegan ini, Du Fei perlahan-lahan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Ayah, apa kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Dia melukai begitu banyak dari kita dan melukai saudaraku dengan parah. Ketika mereka sampai di sudut jalan, Long Yan tiba-tiba berbisik sambil menggertakkan gigi. Sebagai seorang gadis muda, kapankah dia pernah merasa begitu terhina? Lalu apalagi yang kau inginkan? Dia sudah memberi kita banyak muka, kalau tidak, Lin pasti sudah mati hari ini. Long Suicheng melirik Long Yan yang tampak kesal, lalu berkata ringan. Tapi ayah, kau kan jenderal. Sekalipun ayah tidak mengerahkan pasukan, kekuatanmu setara dengan pendekar kelas 7. Apa ayah masih takut padanya? Long Yan menggelengkan kepalanya, menatap Zheng Lin dengan wajah muram, lalu berkata dengan sedikit marah. Mendengar kata-katanya, Long Suicheng terdiam sejenak sebelum berkata dengan tenang, sekalipun aku bertindak sendiri, yang bisa kulakukan hanyalah mengalahkannya dan memaksanya mundur, tapi aku tidak bisa menghabisinya. Lagi pula, aku tidak bisa menebak seberapa dalam wanita di sebelahnya. Jika aku bertindak, sesuatu yang tak terduga mungkin akan terjadi. Lagi pula, kita punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Tidak disarankan untuk membuat musuh lagi saat ini. Hal penting apa itu? Long Yan mengangkat alisnya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ingat reruntuhan Danwang, kan? Long Suicheng tersenyum tipis. Baru-baru ini aku menerima kabar. Reruntuhan Danwang yang telah dijaga oleh keluarga Long kita selama puluhan tahun kemungkinan akan segera terungkap. Selama periode ini, aku khawatir banyak orang kuat yang mendengar berita itu akan mengincar reruntuhan Danwang dengan penuh rasa iri. Keluarga Long kita telah mengintai selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatan kita lumayan,
jika kita ingin menghadapi orang-orang kuat yang berbondong-bondong ke sana, aku khawatir itu tidak cukup jadi. Akhir-akhir ini, kalian semua harus menahan diri dan jangan menyinggung orang lain secara sembarangan. Mengerti? Tapi tetap saja, jika keluarga Long kita mengerahkan seluruh kekuatannya, bisakah kita meninggalkan mereka berdua? Kalau tidak, rumah jenderal kita akan benar-benar dipermalukan kali ini. Zheng Lin, yang sedari tadi mendengarkan dengan diam di satu sisi, tiba-tiba mengubah ekspresinya ketika mendengar ini. Ia menggertakkan gigi dan berkata, lagi pula, orang-orang seperti mereka jarang terlihat di waktu normal. Mereka mungkin di sini untuk reruntuhan raja dan kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Tidakkah kau mengerti? Long Suicheng melirik Zheng Lin dengan tenang. Kekuatan anak itu sungguh aneh. Menurutku, dia sudah hampir menjadi seniman bela diri tingkat 7. Bahkan tanpa menyebut yang lain, aku juga merasa orang ini punya banyak trik tersembunyi. Jika aku benar-benar bertarung, bahkan jika aku menang, aku harus membayar harganya. Ini bukan yang kuinginkan saat ini. Lagi pula, terlepas dari apakah mereka datang untuk reruntuhan raja dan atau tidak, jika kita bertindak sekarang, kita tidak akan bisa kembali lagi. Mendorong mereka ke pihak yang berseberangan dengan kita akan sangat merugikan kepentingan keluarga Longku. Tapi, bukankah kematian saudaraku akan sia-sia? Kata Zheng Lin sambil menggertakkan giginya. Mari kita selesaikan masalah reruntuhan dan Wang dulu. Saat itu, jika keluarga Long bisa kembali ke rumah, kau tentu akan mengikuti kami. Selama kau kembali ke rumah, apa kau masih takut tidak punya kesempatan untuk membalas dendam untuk saat ini? Sebaiknya kau cari cara dulu untuk menemani pembantu yang diundang keluarga kami. Long Suicheng berbicara dengan ringan, tetapi nadanya dipenuhi niat menghabisi. Jelas, ia terobsesi dengan tamparan di wajah Du Fei. Mendengar ini, pandangan aneh melintas di mata Long Yan'er dan Zheng Lin. Reruntuhan dan Wang Nona Yun, sepertinya ada yang membocorkan berita di hotel. Du Fei tiba-tiba membuka matanya perlahan. Setelah kekuatan mentalnya yang tercerai-berai pulih, ia menatap Yun Yuking dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah menduga keluarga Long akan tahu tentang ini. Lagi pula, keluarga Long dari kediaman jenderal adalah keluarga bawahan keluarga Long Yunsui. Jika mereka sudah bertahun-tahun di sini dan bahkan tidak tahu sedikit pun berita ini, bukankah bertahun-tahun ini akan sia-sia? Yun Yuking melirik Du Fei dan berkata dengan ringan, namun, situasinya belum jelas sekarang, jadi kita tidak perlu terlalu banyak bergerak. Bukan tidak mungkin untuk menyebarkan berita ini kepada keluarga Long di waktu yang tepat. Meminta bantuan seseorang untuk menyelidikinya juga tidak sia-sia. Kuncinya sekarang adalah sepertinya kediaman jenderal belum siap melaporkan masalah reruntuhan raja dan kepada keluarga Long Yunsui. Kita masih punya peluang besar. Keluarga Yunsui Long hanya karena keluarga Long tidak melaporkannya, bukan berarti yang lain tidak akan melakukan hal yang sama. Pikirkan bagaimana berita itu tersebar, dan kau akan mengerti. Du Fei mengerucutkan bibirnya dan berkata ringan. Kurasa beritanya bocor saat aku mendapatkan separuh peta ini, tapi seharusnya tidak jadi masalah besar. Orang-orang itu sudah tahu tentang kota ular langit mulut serigala. Soal lokasi sebenarnya, bahkan kau dan aku pun tidak tahu. Apa yang kau khawatirkan? Setelah melirik Du Fei, Yun Yuking perlahan menerimanya. Mendengar ini, Du Fei mengangguk, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu di sini dengan patuh selama beberapa hari ke depan. Sekarang setelah beritanya diketahui, jika kita tidak memanfaatkan orang-orang ini dengan baik, bukankah kita akan malu? Ya, Yun Yuking mengangguk sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat ini, Du Fei melirik sekilas, lalu setelah beberapa saat, ia mengeluarkan sekantong koin emas dari cincinnya yang tenang dan melemparkannya ke tanah. Ia tersenyum tipis kepada pelayan yang ketakutan dan berkata, ini kompensasi Anda. Mohon tunggu sebentar. Tepat saat Du Fei dan Yun Yuking hendak pergi, seorang pria parubaya melangkah keluar dari belakang panggung. Ia tampak tak menyadari apapun di tanah. Ia hanya membungkuk sedikit dan berkata, Tuan-tuan, hamba, tadi buta akan bakat sejati kalian. Sejujurnya, penginapan saya adalah salah satu yang terbaik di Wolf's Mouth. Jika Anda tidak keberatan, silakan tinggal bersama kami sebentar sebagai tanda permintaan maaf saya. Du Fei melirik pria parubaya yang muncul setelah badai mereda. Ia tak repot-repot bicara omong kosong dengannya. Ia hanya melirik Yun Yuking dan berkata ringan, pimpin jalan. Melihat Du Fei yang tampak tegar, pria parubaya itu tak berani berkata apa-apa lagi. Ia sendiri yang memimpin Du Fei dan Yun Yuking, lalu berjalan cepat menuju halaman belakang. Di halaman yang tenang dan mewah, lelaki parubaya itu dengan penuh perhatian meminta seseorang untuk menyajikan berbagai macam anggur dan makanan, lalu ia mengucapkan selamat tinggal dan pergi dengan sangat hati-hati. Melihat pemandangan ini, Du Fei sama sekali tidak sopan. Ia duduk di meja dengan santai tanpa menyapa Yun Yuking dan mulai makan sendiri. Apa yang akan kau lakukan dalam 3 hari ini? Yun Yuking pun berjalan perlahan,
menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, menyesapnya, lalu berkata dengan ringan. Baiklah, untuk saat ini, aku akan menunggu sampai Fang Tong mengantarkan ramuannya. Aku akan membuat pil lagi dulu, ada yang kurang beres kali ini, jadi lebih baik menyiapkan lebih banyak, kata Du Fei sambil bertepuk tangan dan tersenyum. Namun, jika kita menginap di hotel ini, keluarga Long akan mudah mengawasi kita. Biarkan saja, lagi pula, mereka tidak punya kemampuan untuk menyelidiki identitas kita dalam beberapa hari. Tapi kalau mereka memberi kita waktu ini, saat orang lain tahu, semuanya sudah terlambat. Du Fei mengerucutkan bibirnya. Yah, tapi keadaan sudah berubah. Haruskah kita tinggal beberapa hari lagi, atau pergi setelah 3 hari kalau kita mau memanfaatkan orang-orang itu? 3 hari tidak akan cukup, kan, kata Yun Yuking pelan, sedikit mengernyit. Yah, memang tidak cukup, dan kita tidak punya waktu untuk menunggu orang-orang itu datang dan memanfaatkan kita. Sepertinya api ini tidak cukup kuat. Nona Yun, Anda memang punya cara untuk menyelesaikan situasi ini, tapi saya tidak tahu apakah Anda bersedia atau tidak. Setelah mengatakan itu, Du Fei tersenyum tipis, dengan senyum setengah di wajahnya. Mendengar ini, ekspresi Yun Yuking sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata dengan tenang, metodemu memang bagus. Aku juga sudah memikirkannya, namun, orang lain tidak menceritakannya. Long Suicheng itu jelas bukan orang bodoh. Orang palsu tidak bisa menipunya, kan? Siapa bilang aku mau pakai barang palsu asalkan hal-hal penting tidak bocor, semuanya akan baik-baik saja. Sambil berbicara, Du Fei sudah mengeluarkan selembar kulit domba usang dari tangannya. Setelah ragu sejenak, ia menggigit ujung jarinya dan mulai menggambar di kulit domba itu dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sesaat, sebuah peta yang sangat indah muncul di kulit domba, tetapi bagian-bagian utamanya tampak agak kabur. Yun Yuking meliriknya sekilas dan mengerti. Sebagian besar titik di peta itu adalah apa yang pernah mereka lihat sebelumnya, dan tempat yang ditunjuknya juga kota Tianxie. Namun, tempat-tempat penting digambar secara acak oleh Du Fei sendiri. Jelas, mustahil menemukan reruntuhan dan Wang hanya dengan mengandalkan peta ini, tetapi peta ini sangat berguna untuk menipu orang. Hal semacam ini harus 90% benar dan 1% salah untuk menipu orang. Kalau tidak, dengan otak Long Suicheng, bagaimana mungkin dia bisa ditipu semudah itu? Lagi pula, kalau kuberikan seperti ini, dia mungkin tidak akan percaya. Sambil berbicara, Du Fei sudah mengeluarkan pemantik api, menyalakannya, dan mulai membakarnya di atas perkamen. Setelah beberapa saat, garis-garis di perkamen menjadi sangat kabur, dan bahkan beberapa lubang muncul di peta. Ditambah dengan penampilannya yang kotor, peta itu tampak seperti peta tua. Setelah memeriksa peta itu dengan saksama selama beberapa saat dan tidak menemukan cacat sedikit pun, Du Fei dengan hati-hati menyimpannya, menemukan sebuah kotak kayu dan meletakkan peta itu di dalamnya, lalu dia menghela napas lega. Melihat kotak kayu di depannya, mata Du Fei sedikit berkedut. Saat ini, ia sudah mengerti bahwa kotak kayu ini akan membuat banyak orang berebut. Aku punya benda ini, tapi apa yang akan kau lakukan? Tanya Yun Yuking ringan setelah melirik Du Fei. Barang berharga seperti itu tidak bisa diberikan kepada Long Suicheng dengan mudah kalau dia tidak berdarah sedikit. Bagaimana mungkin dia percaya bahwa benda ini nyata? Dan kupikir di antara mulut serigala yang terintegrasi, meskipun tidak ada balai lelang terbuka, pasti ada beberapa di pasar gelap, kan? Sebelum dia selesai berbicara, senyum muncul di wajah Du Fei, yang sangat indah. Keesokan harinya, mulut serigala. Karena merupakan benteng militer, ada aktivitas komersial di Wolf's Mouth, tetapi beberapa hal tidak ada. Misalnya, petasan kembang api atau tempat pelelangan, yang merupakan tempat berkumpulnya warga 369 sekte dengan mudah, tidak ada di mulut serigala. Namun, segala sesuatunya sering kali memiliki dua sisi. Karena tidak ada tempat perdagangan terbuka, ada rumah lelang bawah tanah yang mirip dengan pasar gelap di mulut serigala. Pagi-pagi sekali, Du Fei dan Yun Yuking meninggalkan hotel tempat mereka menginap. Kali ini, mereka dengan hati-hati bersembunyi di gang yang dingin dan suram, mengenakan jubah hitam, lalu perlahan berjalan ke jalan. Jalanan masih ramai dengan orang-orang, seolah-olah tidak ada yang berubah karena kejadian kemarin. Setelah berjalan-jalan santai, Du Fei menarik seorang pria yang tampak seperti tiran lokal, memasukkan beberapa koin emas ke tangannya, dan bertanya tentang lokasi rumah lelang bawah tanah Wolf's Mouth. Setelah berjalan-jalan lagi dengan sengaja, Du Fei dan yang lainnya perlahan berjalan menuju paviliun kuno yang ditunjukkan oleh tiran setempat. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka perlahan masuk. Di aula paviliun, hanya ada sebuah kursi yang pang camping, dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu sedang tidur siang di sana. Seolah merasakan kehadiran seseorang, dia menyipitkan matanya dan mendongak sebelum berkata dengan tenang, "Ada apa?" Mendengar ini, Du Fei tersenyum, tetapi dia sudah mengeluarkan koin emas dan mematahkannya menjadi dua, tetapi hanya membuang setengahnya, sambil berkata dengan ringan, "Ini adalah tolnya." Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu mengangguk perlahan,
lalu berdiri dan memberi isyarat kepada Du Fei dan yang lainnya untuk mengikutinya masuk. Setelah mengikuti lelaki tua itu ke belakang panggung pavilion, mereka segera memasuki suatu tempat seperti ruang bawah tanah. Jalan di dalamnya berliku-liku dan jelas sangat rumit. Setelah berjalan sekitar 10 menit, rombongan itu berhenti di depan pintu sebuah gerbang perunggu. Orang tua itu berdiri di pintu dan melirik Du Fei, tetapi tidak banyak bicara. Du Fei tersenyum, mengeluarkan 49 koin emas lagi, dan memasukkannya bersama setengah koin yang baru saja diberikannya kepada orang tua itu. Melihat tindakan Du Fei, lelaki tua itu tidak berkata apa-apa. Ia mengambil uang itu dan perlahan mendorong pintu perunggu, lalu pergi sendiri. Apakah ini rumah lelang bawah tanah benar-benar misterius, kata Du Fei ringan kepada Yun Yuking. Ia sudah melangkah masuk, dan di belakangnya, Yun Yuking juga mengikutinya perlahan. Saat keduanya masuk, pintu perunggu di belakang mereka perlahan tertutup. Sambil menyipitkan matanya, dia melirik gerbang perunggu dan memperoleh gambaran lebih jelas tentang lingkungan di dalamnya. Di balik gerbang perunggu terdapat aula besar dengan panggung di tengahnya. Di dekat panggung, terdapat banyak kursi. Saat ini, banyak orang sedang duduk di kursi-kursi tersebut. Namun, orang-orang ini, seperti Du Fei dan yang lainnya, telah menyembunyikan identitas mereka dengan sangat baik. Melihat adegan ini, Du Fei tertawa pelan. Yang ia butuhkan adalah lingkungan seperti ini. Tampaknya, akan sulit baginya untuk mengirimkan hal-hal yang telah ia persiapkan dengan matang. Cari saja tempat untuk menungguku. Aku akan membereskan barang-barangnya dulu. Tempat ini penuh dengan orang baik dan jahat. Banyak gangster suka datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Hati-hati. Setelah memberikan beberapa instruksi santai, Du Fei perlahan berjalan menuju dinding di satu sisi, menemukan pintu setengah terbuka, lalu perlahan masuk. Silakan duduk. Kalau butuh sesuatu, tinggalkan saja di sini. Di dalam ruangan itu, ada jendela hitam dengan tirai yang menggantung di dalamnya. Sebuah suara perlahan keluar dari dalam, yang tentu saja menimbulkan perasaan agak menyeramkan. Melihat pemandangan ini, Du Fei tampak tidak sopan. Ia duduk dengan santai, melambaikan tangan, menutup pintu, lalu meletakkan kotak kayu yang telah disiapkan sejak lama di jendela. Apa ini, tanya orang di dalam jendela dengan bingung. Kurasa penglihatan para penilai rumah lelangmu lebih baik daripada yang bisa kukatakan sendiri, kan, kata Du Fei perlahan sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, pihak lain tidak berkata apa-apa lagi, tetapi mengulurkan tangannya yang kering dan perlahan membuka kotak kayu itu. Saat ia mengeluarkan peta, Du Fei dengan jelas mendengar pihak lain menarik napas perlahan. Peta ini tidak terlalu tua, kan, setelah beberapa saat, suara pihak lain terdengar perlahan. Du Fei sedikit terkejut. Ia tidak menyangka penglihatan si penilai begitu bagus. Namun, ia bukan orang biasa. Ia hanya mengangkat bahu dan berkata, benda ini hanya bekas gosokan. Kalau ini asli, aku pasti sudah ditampar sampai mati oleh pemiliknya sejak lama. Bagaimana mungkin aku masih di sini? Pihak lain tampak bersenandung, lalu setelah beberapa saat ia berkata perlahan, menurut bentuk gunungnya, lokasi yang ditunjukkan peta itu seharusnya berada di dekat kota Tiansheku, namun, aku tidak mengerti apa yang ditunjukkannya. Reruntuhan Raja Dan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei tersenyum tipis dan berkata. Tertawa. Mendengar ini, orang di dalam juga tersentak. Setelah beberapa saat, ia bersenandung dan berkata perlahan, dilihat dari makna yang tersirat di baris-baris ini, sepertinya ini reruntuhan Raja Dan. Sepertinya kau tidak berbohong padaku, barang ini sepertinya sangat berharga. Bawalah dan tunggu di luar. Saat dia berbicara, sebuah plakat giok telah ditempatkan di jendela. Melihat ini, Du Fei tersenyum tipis, tanpa ragu sedikit pun, mengambil token giok dan perlahan meninggalkan ruangan. Ada apa? Dia berjalan mendekati Yun Yuking dan duduk. Yun Yuking sudah sedikit mengernyit, lalu bertanya dengan ringan. Sudah selesai, kurasa. Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya. Sekarang, tergantung apakah ada orang penting di antara mereka yang hadir. Semakin banyak orang tahu tentang hal ini, semakin banyak manfaatnya bagi kita. Baiklah, kalau begitu tunggu. Setelah itu, keduanya berhenti berbicara dan hanya duduk di sana, menunggu dalam diam. Seiring waktu berlalu, rasanya seperti 1 atau 2 jam berlalu sebelum suara bel terdengar di aula. Perhatian semua orang langsung tertuju pada platform di tengah. Kemudian, seorang pelayan yang menawan berjalan perlahan ke atasnya. Haha, sepertinya semua tuan-tuan sudah datang. Kalau begitu, lelang hari ini akan diselenggarakan oleh saya. Sue Mei, pelayan cantik itu, tersenyum tipis. Namun, tampaknya hanya sedikit orang di sini yang berminat untuk memperhatikannya, dan mereka semua diam dan menunggu. Sue Mei sudah sangat terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Ia tidak berbasa-basi lagi, melainkan tersenyum tipis dan berkata, karena semua orang sudah tidak sabar, mari kita mulai lelang hari ini. Selanjutnya, inilah barang pertama yang akan kita lelang hari ini. Sambil tertawa kecil, Sue Mei menghentakkan kakinya di papan nama,
dan melihat sebuah panggung batu perlahan menjulang, dan di atasnya terdapat sebuah piring, dan di dalamnya terdapat kotak giok kuno. Sue Mei dengan santai membuka kotak giok dan langsung mencium aroma obat yang perlahan keluar. Pil Han Xiang adalah ramuan kelas 7. Meskipun tidak bisa diminum, menyimpannya dalam jangka waktu lama dapat menyembuhkan segala macam penyakit dan melindungi dari segala macam racun. Kurasa pil ini sangat penting bagi kebanyakan orang, kan, kata Sue Mei dengan tenang, sambil memegang pil itu. Jadi, kalau ada yang berminat, silakan ajukan penawaran. 50.000 koin emas, aku menginginkannya. Begitu siswi itu selesai berbicara, seseorang berbicara dengan ringan. 50.000 haha, aku penasaran, adakah yang punya harga lebih tinggi? 100.000, 150.000, 25. Tawaran demi tawaran diajukan, dan tak lama kemudian, harganya mencapai 200.000. Namun, hingga saat ini, tak ada yang melanjutkan kenaikan harga. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang mau menghabiskan uang secara gegabah, dan mereka semua sangat jelas tentang harga barang-barang seperti itu. Melihat harganya sudah berhenti di situ, Sue Mei tidak berbasa-basi lagi. Ia bertepuk tangan lagi dan berkata ringan, kalau begitu, barang ini dijual dengan harga 200.000. Kalau begitu, mari kita lihat yang kedua. Sambil berbicara, siswi itu menghentakkan kakinya lagi. Kali ini, sebuah panggung batu lain perlahan muncul, dan di atasnya, muncul selembar kertas yang agak tua. Kemudian panggung batu muncul. Siswi itu, masih tersenyum, menjelaskan dengan tenang, resep pil pemulihan ki pil ini digunakan untuk memulihkan ki yang hilang, dan dianggap sebagai jenis pil yang sangat langka. Harga awalnya 100.000. Anda bisa menukarnya dengan pil ini jadi, silakan ajukan penawaran Anda. Setelah mendengar pengantar resep pil, hati Du Fei sedikit tergerak. Ia sangat membutuhkan resep pil semacam ini untuk memulihkan energi sejati. Namun dia tidak terburu-buru menawar, melainkan hanya memperhatikan dengan tenang. Mungkin karena hanya sedikit orang yang membutuhkan benda ini, setelah beberapa saat, seseorang berbicara dengan tenang 100.000. 130.000. 13, ditambah 1 pil pembersih sumsum tulang. 100.000 tambah 2. Metode penawaran menggunakan koin emas dan eliksir ini cukup unik. Dalam waktu kurang dari sesaat, kedua penawar langsung menyerahkan koin emas dan menawar langsung dengan eliksir pembersih sumsum. Tahukah Anda, harga pasaran pil pembersih sumsum tulang pada dasarnya 50.000 hingga 60.000 koin emas per pil, dan seringkali ada situasi di mana ada harga tetapi tidak ada stok. Jadi, meskipun saat ini tidak banyak orang yang berebut mendapatkannya, situasinya tampaknya sangat panas. 12 pil pembersih sumsum tulang. Orang yang menawar meneriakkannya sambil menggertakkan gigi, membuat suasana di seluruh tempat menjadi sedikit hikmat. Setelah mendengar harganya, penawar lainnya ragu sejenak dan kemudian menyerah. Haha, 12 pil pembersih sumsum tulang, aku penasaran apakah masih ada yang menginginkannya. Sue Mei melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum setelah beberapa saat. Omong kosong sekali, siapa lagi yang berani menginginkan benda ini kalau dia? 20. Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi. 110.